Begitu dia tiba di wilayah Gunung Xuankong, Li Fuchen merasakan suasananya sedikit berbeda. Sesampainya di sebuah kota, Li Fuchen memanggil penguasa kota dan menanyakan situasinya. Penguasa kota ini adalah Hu Kai. Dia tersenyum pahit dan berkata, Gunung Xuankong telah dikunci. Terkunci. Li Fuchen mengangkat alisnya. Hu Kai menjelaskan setengah tahun yang lalu, penguasa Gunung Kongkong direncanakan oleh Kaisar Jiwa dan terluka parah. Setelah dia kembali, dia segera mengunci gunung tersebut. Selama periode ini, Kaisar Jiwa, penguasa gunung kerajaan Matahari Biru dan penguasa kerajaan Ciyue bergabung untuk menyerang gunung tersebut. Untungnya, formasi pelindung Gunung Xuankong sangat kuat, dan bahkan ketiga kaisar tidak dapat membukanya. Namun, jika Gunung Xuankong mengunci gunung, itu setara dengan kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Sekarang wilayah Gunung Xuankong pada dasarnya terbagi antara Kekaisaran Huntian, Kekaisaran Matahari Biru, dan Kekaisaran Ciyue. Di bawah kendali Kekaisaran, saya hanya memiliki gelar penguasa kota, tetapi pada kenyataannya saya hanyalah bingkai kosong, dan akan diganti segera setelah waktunya tiba. Mendengar ini, Li Fuchen dan Yan Qingwu saling memandang. Keduanya menduga bahwa penguasa Kerajaan Matahari Biru dan Kerajaan Bulan Merah mungkin telah menjadi budak jiwa Kaisar Jiwa. Jika tidak, mereka berdua tidak perlu membantu Kaisar Jiwa menangani Tuan Gunung Kongkong. Sebagian besar orang memahami prinsip ini, dan Kaisar Agung tidak mungkin tidak memahaminya. Jika tidak, keseimbangan benua di Tian akan sulit dipertahankan sejak lama. Hu Kai, dengan siapa kamu berbicara? Seorang pria muda dengan tingkat kultivasi di alam Yuan Hai tingkat kelima datang dengan dua raja alam Yuan Hai tingkat tinggi, tegur Hu Kai. Ketika Hu Kai melihat pemuda itu, dia buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya, saya telah bertemu Tuan Sen. Nama pemuda itu adalah Sen Yun, dia adalah anak jenius dari keluarga Sen, dan keluarga Sen adalah keluarga Kekaisaran Bulan Merah. Kota ini tidak begitu banyak dikendalikan olehnya, lebih baik dikatakan bahwa keluarga Sen yang memegang kendali. Siapakah dua orang ini? Sen Yun memandang Li Fuchen dan Yan Qingwu. Hei, Li Fuchen langsung diabaikan oleh Sen Yun, dan semua matanya tertuju pada Yan Qingwu. Dia baru saja berbicara dengan Hu Kai dan tidak terlalu memperhatikan Yan Qingwu. Sekarang ketika dia melihat lebih dekat, dia merasa kagum. Dia merasa bahwa dia belum pernah melihat keindahan yang tiada taraf dalam hidupnya di Menara di Hua jauh lebih indah dari Yan Qingwu. Xia Sen Yun, kota ini adalah wilayah keluarga Sen saya tidak tahu nama gadis itu, kata Sen Yun dengan cukup percaya diri. Ketika seseorang telah mencapai alam penampakan Dharma, aura dan langit serta bumi secara alami telah menyatu menjadi satu. Kecuali jika aura tersebut dengan sengaja dipancarkan, akan sulit bagi orang lain untuk mendeteksi alam kaisar alam penampakan Dharma. Meskipun Sen Yun agak aneh dan tidak bisa melihat melalui Yan Qingwu, dia pasti tidak bisa. Anda akan berpikir bahwa Yan Qingwu adalah kaisar alam Dharma. Bagaimanapun, Yan Qingwu masih terlalu muda benua Kaisar Tian. Terlebih lagi, tidak mungkin kaisar alam Dharma muncul begitu saja di depan semua orang. Keluar, aura Yan Qingwu menyebar, dan badai yang mengerikan sepertinya menghancurkan dunia. Sen Yun dan dua raja alam Yuan Hai tingkat tinggi di sampingnya terpesona, dan darah muncrat. Kaisar alam Dharma, Chen Yun tidak hanya merasa ngeri, tetapi dua raja tingkat tinggi di sampingnya juga gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yan Qingwu adalah kaisar alam Dharma. Jika tidak, meskipun Anda memberi mereka 10.000 keberanian, mereka tidak akan berani maju. Ayo pergi. Li Fuchen dan Yan Qingwu pergi saat mereka hampir selesai menanyakan situasinya. Saat keduanya pergi, Sen Yun dan yang lainnya juga pergi dengan putus asa, bersiap untuk melaporkan situasi di sini kepada keluarga mereka. Gunung Xuankong, gunung besar yang melayang di langit. Dulunya formasi pelindung gunung-gunung Xuankong tidak terlihat oleh publik, namun mulai setengah tahun yang lalu, formasi pelindung gunung-gunung Xuankong dapat dilihat dengan mata telanjang. Formasi pelindung gunung berwarna emas pucat itu seperti lapisan kertas emas, yang membuat Gunung Xuankong terbungkus di dalamnya. Di luar Gunung Xuankong, vitalitas langit dan bumi sangat langka, bahkan lebih langka daripada benua Donglin di benua tingkat rendah. Vitalitas langit dan bumi ini tidak tersedot oleh formasi pelindung gunung-gunung Xuankong, tetapi karena formasi yang tak terhitung jumlahnya, tersusun ke segala penjuru Gunung Xuankong, formasi ini mempunyai efek mengikat vitalitas dan memutus vitalitas. Tujuannya agar formasi pelindung gunung gantung tidak memiliki vitalitas untuk diserap dari langit dan bumi, dan hanya dapat diandalkan batu spiritual untuk menjaga pengoperasian formasi. Jelas sekali, Gunung Xuankong telah menemui jalan buntu. Seiring berjalannya waktu,
formasi tersebut akan otomatis runtuh tanpa perlu diserang oleh Kaisar Jiwa. Siapa itu? Begitu Li Fuchen dan Yan Qingwu tiba di dekat Gunung Xuankong, mereka ditatap. Orang yang mengamati mereka bukanlah Raja Alam Yuan Hai, melainkan seorang Kaisar Alam Fase Dharma yang tinggi dan kurus. Kaisar Alam Dharma ini adalah bawahan Kaisar Jiwa, dan disebut Kaisar Bela Diri Kamikaze. Tingkat budidaya Kaisar Bela Diri Kamikaze tidak terlalu tinggi, dia hanya berada di Alam Dharma tingkat keempat, tetapi secara kebetulan, dia telah memahami teknik pelarian angin. Kecuali dia adalah seorang Kaisar yang hebat, akan sulit untuk membasminya. Ini juga alasan mengapa Kaisar Kamikaze dikirim untuk memantau Gunung Xuankong. Setelah memantau di sini selama hampir setengah tahun, Kaisar Kamikaze sama sekali tidak khawatir tentang penguasa Gunung Kongkong yang tiba-tiba keluar dari dalam. Pertama, Gunung Lord Kongkong diracuni oleh jiwa dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kedua, formasi Gunung Xuankong sangat ajaib, memiliki dua bentuk, bentuk normal dapat dimasuki dan keluar bentuk gunung pengunci di depan Anda. Ia tidak dapat masuk atau keluar. Dalam bentuk ini, formasi tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi kekuatan pertahanannya sangat menakutkan sehingga bahkan seorang kuasa Sage tidak dapat menembus formasi. Oleh karena itu, orang-orang di dalam tidak bisa keluar sama sekali. Jika ingin keluar, mereka hanya dapat mengubah formasi menjadi bentuk biasa, dan akan sulit untuk kembali ke bentuk penguncian gunung dalam satu hari. Saat Kaisar Bela Diri Angin Ilahi berbicara, panah angin berkumpul dan mengunci Li Fuchen dan Yan Qingwu dari kejauhan. Apakah kamu dari Kaisar Jiwa? Li Fuchen bertanya. Kamu masih bertanya apakah kamu mengetahuinya? Masih ada kesempatan untuk menangkapnya sekarang, jika tidak, jangan salahkan anak buahku karena kejam. Kaisar Bela Diri Kamikaze berkata dengan suara tegas. Karena dia adalah anggota Kaisar Jiwa, membasminya adalah hal yang benar. Petik 2. Pedangnya terhunus, dan Li Fuchen menebas Kaisar Kamikaze. Kaisar Kamikaze memasang ekspresi sarkastik di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah lawannya memiliki air di kepalanya, tapi dia benar-benar berpikir dia bisa membasminya. Dengan teknik pelarian anginnya, bahkan Kaisar tidak akan pernah bisa membasminya dengan satu gerakan. Kecuali jika itu adalah serangan diam-diam terhadapnya. Li Fuchen, sebaliknya, tidak memilih untuk menyerang secara diam-diam, tetapi langsung menyerang dengan satu pedang. Namun saat berikutnya, ekspresi sarkastik di wajah Kaisar Kamikaze menghilang, hanya menyisakan kepanikan. Bagaimana pedang ini bisa begitu cepat? Dia sangat cepat sehingga dia tidak melihat cahaya pedang sama sekali, hanya cahaya sekilas. Menundukkan kepalanya, Kaisar Kamikaze melihat jantungnya telah ditembus, dan dia bisa melihat pemandangan di belakangnya dari dadanya. Kamu, menunjuk ke arah Li Fuchen, Kaisar Bela Diri Kamikaze kehilangan napas. Pedang ini tidak hanya mencekik seluruh vitalitas Kaisar Kamikaze, tetapi juga mencekik semangat sejati Kaisar Kamikaze. Di dalam gunung gantung, orang di dalam dapat melihat pemandangan luar melalui formasi. Begitu Li Fuchen dan Yan Qingwu tiba, seseorang melihat mereka. Segera, Kaisar Kamikaze juga terlihat. Itu Li Fuchen. Kaisar Yun sekilas mengenali Li Fuchen. Ups, Kaisar Kamikaze, bahkan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Kaisar Yun khawatir. 1 lawan 1, dia mungkin bukan tandingan Kaisar Bela Diri Kamikaze. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Li Fuchen dan Yan Qingwu bertemu dengan Kaisar Bela Diri Kamikaze. Tapi dia tidak bisa keluar sama sekali dan hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi. Pedang yang sangat cepat. Di sebelah Kaisar Yun, seorang tetua dari Gunung Gantung berkata dengan kaget. Pada saat ini, Kaisar Yun juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Kamikaze bahkan tidak dapat menahan pedang Li Fuchen dan dibasmi secara langsung. Alam Dharma tingkat ketiga. Saat Li Fuchen mengungkapkan kekuatannya, Kaisar Yun juga melihat tingkat kultivasi Li Fuchen. 3 alam fase Dharma. Alam ini tidak rendah, hanya satu tingkat lebih rendah dari Kaisar Bela Diri Angin Ilahi. Dan dengan bakat bertarung Li Fuchen, adalah hal biasa baginya untuk membasmi musuh dengan melampaui levelnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa kemajuan Li Fuchen begitu cepat, faktanya memberitahu Kaisar Yun bahwa Li Fuchen sudah menjadi kaisar di alam Dharma. Adapun mengapa ia mampu membasmi Kaisar Bela Diri Kamikaze yang memiliki teknik pelarian angin dengan satu pedang, Kaisar Yun memperkirakan Kaisar Bela Diri Kamikaze terlalu ceroboh dan reaksinya agak lambat, meskipun pedang Li Fuchen memang sangat cepat. Segera beritahu para tetua lainnya dan buka formasi untuk mengizinkan mereka masuk. Petik 2. Tetua Gunung Xuankong di samping memarahi apakah kamu gila?
Jika kamu membuka formasi, kamu tidak akan bisa mengunci gunung dalam 1 hari. Apa yang akan terjadi ketika Kaisar Jiwa datang? Formasi Xuankong adalah formasi tingkat 8 terbaik. Bahkan jika mereka dalam bentuk normal, mereka dapat tinggal di luar sepanjang hari, yang akan membasmi mereka. Itu terlalu berisiko, kami tidak mampu memikul tanggung jawab ini, biarkan mereka segera pergi. Tetua Xuan Kongshan masih tidak setuju. Kaisar Yun berkata kami tidak dapat mengirim pesan sama sekali, bagaimana kami bisa menyuruh mereka pergi? Bentuk penguncian gunung berarti mengunci segalanya, termasuk informasi pesan di dalam, atau bahkan melihat dari luar. Adakan pertemuan para tetua, Tuan Gunung Kongkong mundur untuk penyembuhan. Sekarang para tetua bertanggung jawab atas segalanya. Apapun keputusan yang diambil, itu harus didukung oleh mayoritas tetua, saran Kaisar Yun. Pada akhirnya, majelis tetua tidak mendukung keputusan Kaisar Yun, karena itu terlalu berbahaya dan dapat dengan mudah menimbulkan bencana. Di luar Gunung Xuankong, Li Fuchen tidak berniat membiarkan Gunung Xuankong membuka formasinya. Bagaimanapun, begitu Kaisar Jiwa datang, semua orang akan melihat kekuatannya. Menunggu beberapa hari lagi bukanlah apa-apa. Dengan lambaian tangannya, awan tak berujung masuk dan berubah menjadi pavilion, tempat Li Fuchen dan Yan Qingwu masuk. Beberapa jam kemudian, Kaisar Jiwa tiba. Yang juga berkumpul adalah penguasa Kerajaan Matahari Biru dan penguasa Kerajaan Bulan Merah. Ketiga Kaisar Agung itu berjalan beriringan. Langit dipenuhi awan gelap dan matahari serta bulan bersinar terang. Gunung dan pavilion yang ditangguhkan itu seperti perahu kecil di laut, yang bisa terbalik kapan saja. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Kaisar Jiwa menatap Li Fuchen dengan cermat, merasa bingung. Kenapa aku tidak berani tampil di hadapanmu? Li Fuchen tersenyum tipis dan menatap penguasa Matahari Biru dan Bulan Merah. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa ada jejak kebodohan yang tersembunyi jauh di mata penguasa Kerajaan Matahari Biru dan penguasa Kerajaan Bulan Merah. Jika bukan karena Roh Kudus, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Seperti yang diharapkan, aku telah menjadi budak jiwa. Li Fuchen berkata kepada Yan Qingwu, kamu harus menghadapi penguasa kerajaan Lanri terlebih dahulu. Tepat pada waktunya, keterampilan pedangku telah meningkat baru-baru ini, jadi mari kita uji pedangnya bersamanya. Kilatan keganasan melintas di mata indah Yan Qingwu. Kaisar Jiwa, aku di sini untuk menemui mereka. Aku membiarkan mereka melarikan diri terakhir kali, tapi aku tidak akan membiarkan mereka melarikan diri kali ini. Pemimpin kerajaan Lanri terkekeh dan mengambil langkah maju. Oke. Kaisar Jiwa mengangguk. Dia juga ingin melihat misteri Li Fuchen. Lawan pasti memiliki beberapa kartu truf jika mampu lolos dari penangkapan Gurita Sutunsu. Turun ke sini. Penguasa kerajaan Matahari Biru bertubuh tinggi dan agung, dengan rambut biru. Saat dia menggerakkan keahliannya, bahkan pupil matanya pun berubah menjadi biru, dan menutupinya dengan satu telapak tangan. Terakhir kali mereka berdua bertemu dengan pemimpin kerajaan Matahari Biru, mereka hampir diburu dan tidak bisa pergi. Kali ini, situasinya tidak lagi sama. Pisau hitam gelombang pemecah. Yan Qingwu menebas telapak tangan biru itu dengan pisau. Ledakan, badai kehancuran melanda, dan Yan Qingwu terbang mundur, tetapi Lan Xun Faxiang di sisi berlawanan juga bersandar ke belakang. Hei, Kaisar Jiwa menyipitkan matanya. Tingkat kultivasi Yan Qingwu hanya berada di alam dharma tingkat kedua, tetapi dia benar-benar dapat mengambil gerakan dari penguasa Matahari Biru. Memahami aturan, dan metode rahasia. Penglihatan Kaisar Jiwa, setelah memikirkannya sejenak, dia mengetahui detail Yan Qingwu. Meskipun ilmu pedang Yan Qingwu juga merupakan ilmu pedang tingkat tinggi surga, pemahaman lawan tentang aturan pedang sangat dalam, yang tidak sebanding dengan pemahaman pemimpin kerajaan Lanri. Selain itu, metode rahasia Yan Qingwu sangat kuat, bahkan metode rahasia pertempuran bintang 8 teratas. Metode rahasia ini dapat meningkatkan budidaya tempur Yan Qingwu dari alam dharma tingkat kedua ke atas alam dharma tingkat keempat, yang secara tidak langsung mempersingkat waktu, batas waktu. Menarik, matahari biru lingkaran tak berujung. Penampilan Dharma Matahari Biru muncul lagi dengan telapak tangannya, dan lingkaran cincin api biru meremas ke arah Yan Qingwu. Dentang, dentang, dentang. Yan Qingwu menebas 3 kali dalam satu tarikan napas, akhirnya menciptakan celah di cincin api biru. Kaisar Jiwa, biarkan aku menguji anak ini. Pemimpin kerajaan Ciyue mengajukan diri dan menerkam Li Fuchen. Awan merah mengejar bulan. Penguasa kerajaan Bulan Merah adalah seorang kaisar pendekar pedang. Pedangnya berbeda dari kaisar pedang besi dan kaisar Sisu. Pedang kaisar pedang besi itu kejam dan tidak bisa dihancurkan,
Halus dan alami, pedang Lord Qiyue dingin dan ganas, membekukan hingga ke inti. Saat lawan menyerang dengan pedangnya, kekosongan tampak membeku, dan bola bunga pedang merah bergegas menuju Li Fuchen. Ketika seorang kaisar tingkat tinggi di alam dharma biasa menghadapi pedang ini, dia akan langsung terkorosi oleh energi pedang dan membeku menjadi patung es. Bahkan kaisar tertinggi tidak akan berani menolak pedang ini. Rusak. Li Fuchen mengeluarkan pedang pembasmi surga dan menebasnya. Klik. Kekosongan itu retak. Bunga pedang merah roboh dan berserakan. Engah. Pada saat yang sama, retakan kosong menyebar ke tubuh penguasa kerajaan bulan merah, menyebabkan penguasa kerajaan bulan merah bergetar hebat. Teknik pedang Void Dao. Pemimpin kerajaan Qiyue terkejut. Jalan Void adalah jalan yang paling sulit untuk dihadapi. Master Gunung Kongkong juga mempraktikkan Void Dao. Meskipun kekuatannya tidak termasuk dalam 3 besar di benua Kaisar Tian, dan bahkan tidak termasuk dalam 5 besar, tetapi 1 lawan 1, bahkan Kaisar Jiwa tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menyakitinya. Lawan. Setengah tahun yang lalu, Master Kongkong Mountain termasuk di antara meskipun dia diracuni oleh racun jiwa, dia masih bisa melarikan diri dari tangan Kaisar Jiwa, yang menunjukkan betapa kuatnya Void Dao. Virtual dan nyata. Tanpa jeda sedikit pun, Li Fuchen melanjutkan dengan pedang keduanya, menutupi penguasa Qiyue dengan lapisan tipis cahaya pedang. Penguasa kerajaan bulan merah berteriak pelan, dan aspek Dharma bulan merah melingkari dirinya. Bum bum bum. Bentuk Dharma bulan merah meledak, dan penguasa kerajaan bulan merah terbang karena malu, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Teknik pedang Void Dao Li Fuchen begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ini, di dalam gunung gantung, para tetua gunung Xuankong membuka mulut mereka lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Pemimpin kerajaan Qiyue adalah seorang kaisar yang hebat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari penguasa gunung Kongkong. Namun, dia terus-menerus menderita luka di tangan Li Fuchen. Seberapa kuatkah Li Fuchen? Apakah ini masih Li Fuchen? Bakat dan peluang. Anak ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai sekarang, benua di Tian tidak lagi menjadi benua di Tian sebelumnya. Nasib yang luar biasa. Di antara orang-orang, tidak ada yang merasa serumit Kaisar Yun. Ketika dia bertemu Li Fuchen di Hidden Shadow Abyss, Li Fuchen hanyalah seorang prajurit kecil Dowling Realm. Pada saat itu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, Li Fuchen dapat tumbuh menjadi pemimpin di benua Kaisar Tian. Orang puncak. Tingkat pertumbuhan ini telah melampaui imajinasi Kaisar Yun. Pedang tak terbatas bulan merah. Pemimpin kerajaan bulan merah menjadi marah. Dia menyentuh tanda bulan sabit di antara alisnya dengan tangan kanannya, dan cahaya pedang bulan sabit melesat ke arah Li Fuchen. Klik, kekosongan langsung membeku, dan bahkan waktu melambat. Pedang tak terbatas bulan merah adalah jurus pamungkas penguasa kerajaan bulan merah. Gerakan ini membutuhkan akumulasi kekuatan dari tahun ke tahun, dan kemudian menyegel kekuatan di antara kedua alis. Seperti yang diharapkan, mereka yang bisa menjadi Kaisar Agung tidak mudah untuk diganggu. Li Fuchen berpikir dalam hati bahwa jika dia kuat, dia mungkin akan tertipu saat ini. Sangat disayangkan tidak hanya kuat, ia juga tidak memiliki kekurangan di aspek lainnya. Dalam beberapa aspek, bahkan melampaui kekuatan, seperti jiwa, seperti Roh Kudus. Kesadaran spiritual yang kuat membuat reaksi Li Fuchen tidak melambat seiring dengan meluasnya kekuatan pedang lawan, melainkan menjadi lebih terkonsentrasi. Meteor dari langit. Pedang Qiyue Wuji milik penguasa kerajaan bulan merah tidak diragukan lagi agak mirip dengan meteor dari langit milik Li Fuchen. Kedua jurus pedang ini bisa memperlambat waktu. Tapi pedang Qiyue Wuji membekukan waktu. Adapun meteor Li Fuchen dari langit, kecepatannya sangat tinggi, begitu cepat hingga waktu seolah tertinggal. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Dentur. Kekosongan itu sangat terdistorsi, dan distorsi ini tidak normal. Saat berikutnya, keduanya terbang kembali. Tidak ada yang terluka. Namun karena itu, pemimpin kerajaan Qiyue justru kalah. Pedang tak terbatas bulan merah adalah pedang yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Li Fuchen dapat menggunakannya kapan saja sebagai meteor dari langit. Sekilas mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Alam jiwa, tangan pembelah jiwa. Pada saat ini, dunia tiba-tiba berubah menjadi hitam dan putih, dan hantu abu-abu langsung muncul di belakang Li Fuchen, dan kemudian meraih tubuh Li Fuchen dengan cakar. Kaisar jiwa, aku menunggumu. Li Fuchen berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Kaisar jiwa terbang kembali, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun dia dapat melukai jiwa Li Fuchen dengan cakar ini dan bahkan merobek sebagian jiwa Li Fuchen,
dia harus menderita luka parah di bawah pedang Li Fuchen. Yang terpenting saat itu, dia merasakan krisis kematian yang kuat. Dia curiga jika dia tidak mundur, dia akan mati. Kamu benar-benar bisa melawan alam jiwaku. Sosok Kaisar Jiwa kembali ke tempat semula, seolah-olah dia tidak bergerak, dan dia berkata dengan mata muram. Domain jiwanya dapat langsung menindas jiwa lawan sehingga menyebabkan kualitas lawan menurun di segala aspek. Pada awalnya, ia terlebih dahulu menggunakan domain jiwanya untuk menindas jiwa penguasa Matahari Biru, lalu ia berani menolak gerakan tersebut dari penguasa Matahari Biru dan dengan tenang merobek jiwa lawan. Jika tidak, pemimpin kerajaan Matahari Biru akan melawan dengan putus asa, yang akan cukup untuk melukainya secara serius. Sekte Mata Langit, Menara Pengamatan Bintang. Menara ini tingginya 99.000 kaki. Berdiri di puncak menara, Anda dapat melihat bintang-bintang yang berkali-kali lebih besar dari yang ada di tanah. Ini adalah tempat di mana Kaisar Tianyan biasanya minum teh dan menatap bintang-bintang. Li Fuchen yang luar biasa. Mata Kaisar Tianyan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Di benua di Tian, tidak ada yang pernah membiarkan Kaisar Jiwa menderita, dan Li Fuchen tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Bahkan jika dia dapat menghindari pertarungan dengan Kaisar Jiwa, dia akan berusaha untuk tidak bertarung dengan Kaisar Jiwa agar tidak terlihat oleh Kaisar Jiwa pihak lain. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak bisa memahami metode Kaisar Jiwa. Kali ini Lord Kongkong Mountain terluka dan Susan terluka. Itu bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Master Gunung Kongkong, tapi karena dia tidak ingin Kaisar Jiwa menjadi kuat. Tapi siapa yang tahu bahwa penguasa Kerajaan Bulan Merah dan Kerajaan Matahari Biru sebenarnya akan berpihak pada Kaisar Jiwa? Dengan cara ini, bahkan jika dia bisa bergabung dengan Kaisar Xuanming dan penguasa Kerajaan Honghua, dia tidak akan bisa untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam menghadapi Kaisar Jiwa. Dia, Sang Mata Langit Agung, tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti, sedemikian rupa sehingga ketika penguasa Kerajaan Bunga Merah datang mengundangnya untuk membantu penguasa Gunung Kongkong, dia juga menolak. Menurutnya, waktunya belum tiba. Selain itu Gunung Gantung dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Meminta orang ini membantuku menguji Kaisar Jiwa adalah kesempatan yang sangat bagus. Kaisar Mata Surgawi memutar matanya, mencoba melihat setiap detail. Tahukah Anda, peluang seperti ini adalah peluang sekali seumur hidup. Jika itu adalah Kaisar Agung lainnya, tidak akan ada yang ditemukan. Bahkan Kaisar Jiwa tidak bisa melakukan serangan diam-diam. Semua orang di dalam Gunung Xuankong terkejut. Benar saja, saya benar tentang putra ini. Putra ini adalah penyelamat Gunung Xuankong saya. Tuan Gunung Kongkong yang jauh lebih tua keluar. Tuan Gunung, semua orang membungkuk dan mengepalkan tangan mereka. Melambaikan tangannya, penguasa Gunung Kongkong berkata kembalikan formasi Xuankong ke bentuk normalnya. Penguasa gunung, tidak pantas untuk terburu-buru mengubah formasi sekarang karena hasilnya belum ditentukan. Mountain mengajukan keberatan. Penguasa Gunung Kongkong berkata saya, Gunung Xuankong, adalah salah satu dari 7 kekuatan tingkat kaisar teratas di benua di Tian. Jika kita tidak memiliki sedikit keberanian ini, bukankah kita akan membuat orang-orang di dunia tertawa? Pada kami, terlebih lagi, justru karena kemenangan atau kekalahan belum diputuskan maka kami harus mengubah dunia. Setelah Li Fuchen dikalahkan, kami akan membawanya masuk untuk menghindari penganiayaan oleh Kaisar Jiwa juga tingkatkan fondasi kita di Gunung Xuankong. Selain itu, saya berharap ini akan baik. Penguasa Kerajaan Honghua seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Krisis ini pada dasarnya telah teratasi. Di bawah penjelasan Master Kongkong, semua orang mengangguk. Memang benar, mengubah pembentukan adalah pilihan yang perlu saat ini, dan manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Seperti formasi tersuspensi berbentuk kertas emas, ia kembali ke keadaan normal dan secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Dari luar, tidak ada yang terlihat. Kaisar Jiwa mencibir saat melihat pemandangan ini. Penguasa Kerajaan Ciyue, serang dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan membantumu. Kaisar Jiwa mengirim pesan kepada penguasa Kerajaan Ciyue. Ya, pemimpin Kerajaan Ciyue mengangguk dan membasmi Li Fuchen lagi. Alam jiwa, dunia hitam dan putih datang lagi, menindas Li Fuchen. Adapun pemimpin Kerajaan Ciyue, karena statusnya sebagai budak jiwa Kaisar Jiwa, jiwanya tidak akan tertindas. Kamu ingin menggunakan alam jiwa untuk menindasku. Li Fuchen juga mencibir dan menebas pemimpin Kerajaan Bulan Merah dengan pedang. Pergi. Kaisar Jiwa tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Li Fuchen dengan wilayah jiwanya. Dia menjentikkan tangannya terus-menerus dan menembakkan bola cahaya hitam ke arah Li Fuchen. Li Fuchen, hati-hati,
Ini bola jiwa, mengandung racun jiwa. Suara guru Gunung Kongkong mencapai telinga Li Fuchen. Pada awalnya, dia secara tidak sengaja diracuni oleh racun jiwa justru karena dia tidak mengetahui misteri bola jiwa. Mendengar ini, Li Fuchen tahu apa yang sedang terjadi. Karena merupakan bola jiwa, cara konvensional pasti tidak akan mampu mengatasinya. Bahkan dengan maksud pedang dari Tianlun Sword Armor, diperkirakan akan sulit untuk sepenuhnya menutup penetrasi racun jiwa. Tentu saja, Li Fuchen tidak berpikir bahwa racun jiwa pihak lain efektif terhadapnya. Bagaimanapun, jiwanya bukanlah jiwa orang biasa. Tapi Li Fuchen tidak mau mengambil risiko ini tanpa alasan. Kesadaran spiritual terbakar, metode rahasia kesadaran spiritual digunakan, dan bola api kesadaran spiritual meledak ke arah bola jiwa. Ledakan, bola jiwa meledak, kabut cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Di bawah nyala api kesadaran spiritual, kabut cahaya hitam dengan cepat menghilang. Metode rahasia kesadaran spiritual api. Kaisar jiwa terkejut. Metode rahasia kesadaran spiritual dengan atribut berkali-kali lebih langka dibandingkan metode rahasia kesadaran spiritual konvensional. Metode rahasia jalur jiwanya tidak takut dengan metode rahasia kesadaran spiritual konvensional, tetapi masih akan tertahan ketika menghadapi metode rahasia kesadaran spiritual atribut. Tapi menahan diri itu relatif. Metode rahasia kesadaran spiritual Li Fuchen 10 kali dan puluhan kali lebih kuat dari yang dia bayangkan. Secara logika, bahkan jika Li Fuchen menggunakan metode rahasia kesadaran spiritual bintang 8, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Soul Tone. Kaisar jiwa terus menggunakan metode rahasia Soul Dao, sementara penguasa kerajaan Qiyue bertanggung jawab atas serangan frontal. Dia percaya bahwa dia bisa menangkap Li Fuchen selama dia menemukan sedikit celah. Harus dikatakan bahwa keduanya bergabung, yang akhirnya membuat Li Fuchen merasakan tekanan. Jika dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi pemimpin kerajaan bulan merah, dia pasti akan terkena kaisar jiwa berkonsentrasi untuk berurusan dengan kaisar jiwa, dia akan terjerat oleh penguasa kerajaan bulan merah. Situasi sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Tentu saja, Li Fuchen masih memiliki beberapa kartu truf dan metode lain yang belum dia gunakan, dan dia sedang mencari peluang untuk menggunakannya. Bunga merah hancur. Pada saat ini, dua bunga merah tiba-tiba mekar di kehampaan. Kedua bunga merah ini kebetulan membungkus kaisar jiwa dan penguasa kerajaan bulan merah. Murid kaisar jiwa menyusut dan sosoknya tiba-tiba memudar. Ledakan, bunga merahnya menutup dan langsung mekar. 10.000 pedang kembali ke sekte. Li Fuchen memanfaatkan kesempatan emas ini dan meledakkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 pedang kembali ke sekte ke dalam kehampaan tempat kaisar jiwa dan penguasa kerajaan bulan merah berada. Kekuatan masing-masing pedang Qi ini tidak terlalu besar, tetapi ketika ratusan ribu pedang Qi bersatu, itu sudah cukup untuk membantai kehampaan. Saat itu, ketika dia baru berada di puncak alam Yuan Hai, Li Fuchen menggunakan gerakan ini untuk melukai Kaisar Ibel 15 darah. Di antara kaisar manusia, Kaisar Ibel 15 darah tidak diragukan lagi adalah kaisar tertinggi. Puff puff puff. Energi pedang yang pekat itu seperti badai yang dahsyat, seperti semburan kiamat, langsung menenggelamkan sosok kaisar jiwa dan penguasa kerajaan bulan merah. Melihat pemandangan ini, Kaisar Mata Langit di Menara Pengamatan Bintang merasa mati rasa. Dia percaya jika dia menghadapi tindakan Li Fuchen, dia pasti akan terluka parah. Kecuali Anda tidak tertabrak. Energi pedang menghilang, dan Kaisar Jiwa memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Sebagai kaisar terkuat di benua Ditian, dia tidak mudah dibasmi. Faktanya, jika pemimpin kerajaan Honghua tidak muncul, Li Fuchen hanya akan menderita luka ringan paling banyak dengan gerakan ini cederanya juga tidak terlalu berat. Namun, pemimpin kerajaan Qiyue berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya berlubang, hampir berubah menjadi sarang lebah. Kerja sama antara Li Fuchen dan pemimpin kerajaan Honghua begitu sempurna sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pelariannya. Mundur, Kaisar Jiwa meraih tubuh penguasa kerajaan bulan merah yang hancur dan menghilang seketika. Di sisi lain, pemimpin kerajaan Matahari Biru juga segera menggunakan teknik Blue Sun Escape, berubah menjadi matahari biru dan menghilang sepenuhnya. Namun sebelum pergi, dia masih menerima pukulan dari Li Fuchen. Teknik pedang Void Dao Li Fuchen akan melukai Anda bahkan jika Anda menggunakan teknik melarikan diri. Ini adalah saat Li Fuchen belum memadatkan hati Void Dao. Setelah Li Fuchen memahami hati Void Dao, dia dapat membasmi lawan melalui kekosongan. Tentu saja, pada saat itu,
Li Fuchen pasti sudah memahami jurus ketiga teknik pedang sutian, alam pedang sutian. Dengan alam pedang sutian, lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik melarikan diri. Dikatakan bahwa Kaisar Jiwa adalah seorang jenius yang tiada taraf. Dibandingkan denganmu, dia bukanlah siapa-siapa. Dengan bunga merah cerah di kepalanya, penguasa kerajaan bunga merah berjalan keluar dari kehampaan. Li Fuchen menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu barusan, Tuan Honghua." Tuan Honghua menggelengkan kepalanya, mengingat kekuatan gerakanmu tadi, selama aku memberimu waktu, mereka berdua akan mundur karena malu. Mau tak mau aku memberimu kesempatan. Li Fuchen, penguasa kerajaan Honghua, dan gadis ini, terima kasih kepada kalian bertiga. Gunung Lord Kongkong terbang keluar dari Gunung Suankong. Penguasa kerajaan Honghua memandang Gunung Lord Kongkong, kamu telah diracuni oleh racun jiwa, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Lord Kongkong Mountain tersenyum pahit, racun jiwa lebih kuat dari yang saya kira, dan aku tidak akan bisa menghilangkannya. Selama aku menemukan cara untuk membersihkannya. Gunakan saja rumput jiwa, atau kamu mungkin memiliki ahli jiwa untuk membantumu meredam racun jiwa. Yan Qingwu berkata di sampingnya. Mendengar ini, penguasa Gunung Kongkong memandang ke arah Yan Qingwu, saya pernah mendengar tentang rumput pembersih jiwa, tapi sayangnya saya tidak memilikinya di Gunung Suankong. Sedangkan untuk penguasa jiwa Dao, hanya ada satu jiwa Dao menguasai seperti Kaisar Jiwa di seluruh benua di Tian. Yan Qingwu memandang Li Fuchen dan berkata dia juga bisa dianggap sebagai penguasa jalur jiwa. Li Fuchen tersenyum dan berkata saya tidak berani menjadi seorang ahli jalur jiwa, tapi aku bisa mencarimu. Jiwanya memang sangat kuat, tetapi jalur jiwa metodenya terlalu sampah, satu-satunya metode rahasia jalur jiwa adalah rantai jiwa. Penguasa Gunung Kongkong dan penguasa kerajaan Honghua terkejut. Li Fuchen sebenarnya adalah penguasa jiwa Dao. Ayo masuk dulu. Penguasa Gunung Kongkong mengundang mereka bertiga untuk memasuki Gunung Suankong. Larut malam, di ruang rahasia, jari telunjuk kanan Li Fuchen menunjuk ke tengah alis guru Gunung Kongkong, dan kesadaran spiritualnya menyerbu. Lautan jiwa Gunung Master Kongkong gelap, seperti dunia yang telah kehilangan vitalitasnya, dan di tengah lautan jiwa terdapat bola jiwa abu-abu, pada saat ini, terdapat bekas benang hitam pada bola jiwa abu-abu. Jelas sekali, warna hitam ini adalah racun jiwa. Sutra hitam itu menggeliat, seolah-olah memiliki spiritualitas. Li Fuchen tidak berani menggunakan rantai jiwa untuk menyerang sutra hitam itu. Dia takut dia tidak akan menyelamatkan guru Gunung Kongkong, tetapi akan merugikan pihak lain berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membakar sutra hitam. Ini juga akan melukai jiwa orang lain. Ini adalah satu-satunya cara. Li Fuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke lautan jiwa Gunung Lord Kongkong. Penguasa Gunung Kongkong mengerang, dan kekuatan jiwa alien memasuki lautan jiwa, yang masih menyebabkan beberapa kerugian baginya. Kekuatan jiwa macam apa ini? Kekuatan jiwa ungu mengejutkan Gunung Master Kongkong. Sejauh yang dia tahu, jiwa Holy Lord hanya berwarna hijau. Apakah ini metode rahasia jalur jiwa? Master Gunung Kongkong mengira itu adalah metode rahasia yang mengubah kekuatan jiwa Li Fuchen menjadi ungu. Segera setelah kekuatan jiwa ungu memasuki lautan jiwa Gunung Master Kongkong, ia mulai menguapkan benang hitam, dan pada saat yang sama, juga menguapkan jiwa pihak lain. Untungnya, dibandingkan dengan jiwa, racun jiwa hanyalah pengotor dan lebih cepat menguap. Setelah satu malam, Gunung Master Kongkong tampak semakin lemah, tetapi semangatnya menjadi lebih jernih. Tuan Gunung, luangkan waktumu dulu. Siapkan lebih banyak harta untuk meningkatkan energi dan energimu. Li Fuchen menarik jarinya dan berkata, "Oke." Tuan Gunung Kongkong sangat senang mengetahui bahwa Li Fuchen punya cara untuk mengatasi racun jiwa. Waktu berlalu, dan sebulan kemudian, racun jiwa Gunung Master Kongkong menguap seluruhnya. Meskipun jiwa Master Gunung Kongkong juga banyak menguap, namun merupakan berkah tersembunyi bahwa jiwanya lebih murni dan pemikirannya jauh lebih jernih. Dalam sebulan, berita bahwa Li Fuchen mengalahkan Kaisar Jiwa telah menyebabkan keributan di benua di Tian. Kaisar Jiwa telah menduduki gelar Kaisar paling kuat di benua Kaisar Tian selama lebih dari 100 tahun. Ini mungkin tidak terasa lama sekali, tetapi Anda harus tahu bahwa Kaisar Jiwa baru saja berakhir berusia 300 tahun ini, lebih muda dari semua Kaisar Agung. Selama lebih dari 100 tahun ini, Kaisar Jiwa tidak pernah dikalahkan dan telah lama menjadi simbol tak terkalahkan. Terlebih lagi, lebih dari 100 tahun yang lalu, Kaisar Jiwa membasmi seorang Kaisar Agung sebelum menjadi Kaisar terkuat. Siapa sangka lebih dari 100 tahun kemudian,
seseorang akan mampu mengalahkan Kaisar Jiwa. Dan usia pria ini terlalu berlebihan. Kaisar Jiwa memasuki alam Dharma ketika dia berusia lebih dari 100 tahun, dan menjadi kaisar terkuat ketika dia berusia lebih dari 200 tahun. Usia di mana Li Fuchen mencapai alam Dharma tidak diketahui, tetapi dia berusia paling banyak 40 tahun ketika dia mengalahkan Kaisar Jiwa. Kaisar berusia 40 tahun sudah cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Belum lagi benua tingkat menengah, mendapatkan benua tingkat tinggi mungkin unik. Mampu mengalahkan Kaisar Jiwa menunjukkan bahwa Li Fuchen sangat kuat. Mampu mengalahkan Kaisar Jiwa pada usia 40 menunjukkan bahwa Li Fuchen memiliki potensi yang tidak terbatas. Kombinasi kedua hal ini sangat mengejutkan dunia. Kaisar Pedang. Secara tidak sengaja, semua orang memikirkan sebuah judul. Gelar ini sama dengan gelar yang diberikan kepada Li Fuchen oleh Pak Tua Tianhuo, keduanya adalah Kaisar Pedang. Faktanya, itu normal. Gelar tertinggi Kaisar Kendo adalah Kaisar Pedang. Selain Li Fuchen, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Kaisar Pedang? Diperkirakan kalaupun diberikan kepadanya, dia tidak akan berani mengambilnya. Mengenai apakah Li Fuchen layak menyandang gelar Kaisar Pedang, tidak ada yang khawatir sama sekali. Hanya bercanda, Li Fuchen begitu kuat pada usia 40. Dalam sejarah, Kaisar Pedang mana yang bisa begitu kuat pada usia 40? Jawabannya adalah tidak ada. Markas Gerbang Malam. Hentikan semua tindakan. Perintah diberikan ke semua cabang gerbang kegelapan. Gerbang Malam Gelap pernah membasmi Li Fuchen, tidak hanya sekali atau dua kali. Saat itu, Li Fuchen sangat lemah. Gerbang Malam Gelap bisa menghadapinya sesuka hatinya. Sekarang Li Fuchen telah menjadi seorang kaisar yang hebat, dan dia bukan seorang kaisar biasa. Gerbang Malam Gelap takut Li Fuchen akan mengikuti petunjuk dan mencapai markas besar Gerbang Malam Gelap tidak hanya akan hancur, tapi setidaknya vitalitasnya akan rusak parah. Bisa dikatakan kemunculan Li Fuchen mengubah struktur benua di Tian. Setelah menyembuhkan racun jiwa Gunung Kongkong, Li Fuchen berencana pergi ke gerbang Kaisar Hitam Kekaisaran Huntian. Dia dan Sang Guan Yu pasti berteman, jadi ketika dia kembali kali ini, dia tentu ingin melihatnya. Sesampainya di gerbang Kaisar Hitam, wajah Li Fuchen menjadi gelap. Seluruh gerbang Kaisar Hitam kosong, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Dengan niat membasmi, Li Fuchen mengira Kaisar Jiwalah yang melakukannya. Namun segera, Li Fuchen membuang niat membasminya. Sekte Kaisar Hitam jelas telah meninggalkan benua Kaisar Tian. Dan masih ada jejak kekuatan luar angkasa yang tersisa di platform teleportasi yang rusak. Setelah menanyakan kekuatan terdekat, Li Fuchen mengetahui bahwa Sekte Kaisar Hitam telah dianiaya oleh masyarakat Blood Luo dan telah meninggalkan benua di Tian. Ini perkumpulan darah Luo lagi. Mata Li Fuchen bersinar dengan niat membasmi. Dia tidak memiliki kemampuan pada awalnya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Sue Luo. Sekarang dia adalah Kaisar Agung, dan Kaisar tertinggi. Selama dia menemukan masyarakat Blood Luo, dia pasti akan menghancurkannya. Li Fuchen, Menara Bunga Kaisar akan mengadakan perjamuan Bunga Kaisar dalam sebulan. Kita bisa pergi dan melihatnya. Pada hari ini, penguasa Gunung Kongkong berkata kepada Li Fuchen. Perjamuan Bunga Kaisar. Li Fuchen memiliki kesan buruk terhadap rumah Bunga Kaisar. Ini adalah bunga kaisar dan terkenal yang dibudidayakan dengan mengandalkan kekuatan orang lain. Lord Kongkong Mountain berkata perjamuan Bunga Kaisar adalah perjamuan terbesar di benua Kaisar Tian. Tidak hanya sebagian besar kaisar manusia, tetapi juga Kaisar Ibel 15, serta Kaisar Agung dari klan Ibel 15 akan pergi ke sana. Begitukah? Kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya saja. Li Fuchen mengangguk. Benua di Tian tidak hanya didominasi oleh ras manusia, tetapi ras Ibel 15 juga tidak bisa dianggap remeh. Sebelumnya, umat manusia memiliki 7 Kaisar Agung di permukaan, ditambah Kaisar Malam Kegelapan secara diam-diam, total ada 8 Kaisar Agung di permukaan. Sebulan kemudian, perjamuan Bunga Kaisar diadakan sesuai jadwal. Tempatnya adalah Taman Warna-Warni di kantor pusat Gedung Dihua. Taman ini adalah taman gantung yang ditata oleh pemilik Gedung Dihua dengan biaya besar, bunga-bunga berharga yang tak terhitung jumlahnya ditanam di dalamnya, dan bahkan formasi pelangi diatur. Formasi pelangi ini adalah formasi tingkat 8 yang terbaik sesederhana hanya terlihat bagus. Pada hari ini, satu demi satu, Kaisar Manusia atau Kaisar Ibel 15 terbang menuju Taman Warna-Warni. Seperti yang diharapkan dari Taman Warna-Warni, vitalitas warna-warni di sini membuat orang merasa rileks dan bahagia. Taman Warna-Warni adalah tanah suci langka untuk bercocok tanam di benua di Tian.
Konon berlatih di sini bisa membuat orang bersinar, dan bunga-bunga terkenal di Menara Bunga Kaisar seperti ini keindahannya ada hubungannya dengan berlatih di Taman Warna-Warni. Ketika saya tiba di Taman Warna-Warni, saya disambut oleh seorang pelayan cantik, dan beberapa kaisar manusia yang akrab berkomunikasi satu sama lain. Lihat, itu Permaisuri King Yao. Mata semua orang tertuju pada Kaisar Alam Dharma Wanita yang baru saja mendarat. Kaisar Alam Dharma Wanita ini mengenakan pakaian hijau dan memiliki jepit rambut phoenix di kepalanya. Permaisuri King Yao, Kaisar Alam Dharma tingkat 6, adalah salah satu pengikut Kaisar Tianyan. Sebagai seorang permaisuri, Permaisuri King Yao sangat populer dimanapun dia berada. Bagaimanapun, rasio pria dan wanita di antara Kaisar Alam Dharma terlalu rendah, kurang dari 10:1, dan Permaisuri King Yao adalah yang terbaik di antara para permaisuri. Namun sejauh ini, Permaisuri King Yao belum memilih pendamping Tao. Kaisar Tianyan pernah memberi isyarat kepadanya bahwa dia ingin menikahinya, tetapi dia menolak. Menurutnya, Kaisar Tianyan sudah terlalu tua. Pendamping Tao dalam pikirannya tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki potensi, dan tidak boleh terlalu tua. Kalau tidak, dia lebih suka menyendiri. Sayangnya, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat. Kaisar Jiwa adalah satu, tetapi Kaisar Jiwa terlalu berbahaya, dan Permaisuri King Yao tidak berniat menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Saya mendengar bahwa Kaisar Pedang baru berusia 40 tahun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjadi Kaisar Agung pada usia 40. Permaisuri King Yao sangat ingin tahu tentang Li Fuchen. Kali ini saya menghadiri perjamuan bunga Kaisar terutama untuk melihat gaya Li Fuchen. Adapun idenya, dia belum punya. Itu hanya keingintahuan seorang wanita. Waktu berlalu, dan segera, Kaisar wanita lainnya datang. Permaisuri ini adalah seorang wanita tua, diikuti oleh seorang wanita cantik. Jika Li Fuchen ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua orang ini sebagai Hu Hongxiu dan Hu Linger, kepala keluarga dari klan Rubah Putih. Hu Hongxiu adalah Kaisar Ibel 15, dan Hu Linger adalah Raja Ibel 15. Pada perjamuan bunga Kaisar, Kaisar Manusia atau Kaisar Ibel 15 dapat membawa beberapa orang ke sana, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Ketua, tempat ini sangat indah, jauh lebih indah dari pegunungan hutan belantara kuno. Hu Linger melihat sekeliling seperti seorang gadis kecil yang belum pernah melihat dunia, dan mau tidak mau menyentuh bunga dengan tangannya. Hu Hongxiu berkata jangan gegabah. Orang-orang di sini semuanya adalah Kaisar Manusia dan Kaisar Ibel 15. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Oh, Hu Linger mengangguk, ekspresinya jauh lebih pendiam. Tapi ekspresinya mata masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Luluo, saya tidak pernah berpikir Anda akan memilih orang cacat untuk menjadi pendamping Tao Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Di sudut taman berwarna-warni, seorang wanita dan dua pria berdiri di sana. Wanita itu tidak lain adalah Lulu, salah satu dari 36 bunga di Menara Bunga Kaisar, dan kedua pria itu adalah salah satu raja jahat yang kehilangan lengannya, dan yang lainnya adalah pria paruh baya berwajah kuda. Budidaya Luo-Luo telah mencapai puncak alam Yuan Hai, sedangkan raja jahat telah mencapai alam Yuan Hai tingkat ke-9. Adapun pria paruh baya berwajah kuda, dia adalah seorang kaisar di alam Dharma tingkat kedua. Penyebab masalahnya adalah pria paruh baya berwajah kuda itu mengejar Luluo. Tanpa diduga, Luluo menolaknya dan memilih raja jahat yang tidak sebaik dia dalam budidaya dan patah lengan sebagai rekan tahunnya. Hal ini membuat pria paruh baya berwajah kuda itu sangat marah. Luluo mengerutkan kening dan berkata, Kaisar bela diri Tibi, ini adalah kebebasanku untuk memilih pendamping Tao, jadi aku tidak akan mengganggumu. Dia dan raja jahat bertemu di Taman Saint Lord, dan Li Fuchen ada di sana saat itu. Setelah beberapa kontak, Luluo dan Xie Wang merasa mereka sangat cocok satu sama lain, jadi mereka berkumpul. Tentu saja Luluo juga mempertimbangkannya dengan matang sebelum memutuskan untuk berkumpul. Sebagai bunga menara di Hua yang terkenal, dia tidak bisa memilih orang dengan potensi kecil. Jika raja jahat memiliki potensi kecil, dia tidak akan memilih raja jahat. Untungnya, meskipun lengan raja jahat patah, dia memiliki potensi besar. Seharusnya tidak ada masalah dalam memasuki alam Dharma dalam beberapa dekade. Nak, jika kamu berani mencuri seorang wanita dariku, Kaisar bela diri tembok besi, aku menyarankanmu untuk berpikir lagi. Kaisar bela diri tembok besi tidak berani melakukan apapun pada Potos, tapi itu masih masalah yang sangat sederhana untuk menghadapi Raja Jahat. Bagaimanapun juga, Raja Jahat pernah menjadi orang terkuat di benua Donglin, dan dia memiliki kesombongannya sendiri.
Dia berkata dengan dingin, menurutku tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu, Luluo, ayo pergi. Raja jahat meraih tangan Luluo dan berbalik untuk pergi. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Kaisar bela diri tembok besi mengepalkan tinjunya, dengan niat membasmi yang dalam terpancar di matanya. Di jalan taman, Luluo berkata kepada Raja jahat. Kamu tidak perlu marah. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu menjadi Kaisar Alam Dharma. Raja mengangguk. Pada saat itu, dia merasa dirinya masih terlalu lemah. Jika dia adalah Kaisar Alam Dharma, akankah Kaisar bela diri berlengan besi berani mengatakan begitu banyak kata-kata kejam kepadanya? Seiring berjalannya waktu, Kaisar Manusia dan Kaisar Ibel 15 tiba satu demi satu. Ini termasuk Kaisar Alam Dharma dari Kekaisaran Langit Jiwa, Kekaisaran Bulan Merah, dan Kekaisaran Matahari Biru. Pada akhirnya, pada dasarnya hanya beberapa kaisar tertinggi dan kaisar agung yang tersisa. Kaisar Xuanming ada di sini. Kaisar Tianyan ada di sini. Itu penguasa kerajaan Honghua. Melihat hari sudah larut, para kaisar akhirnya tiba satu demi satu. Melihat kaisar agung yang sedang mengobrol dan tertawa, semua orang menunjukkan rasa iri dan kagum. Kaisar adalah makhluk kuat yang berdiri di puncak benua. Kata-kata dan perbuatan mereka cukup untuk mempengaruhi seluruh benua. Mereka adalah protagonis dari perjamuan bunga kaisar, dan yang lainnya hanyalah peran pendukung. Penguasa kerajaan Matahari Biru ada di sini, bukankah dia takut bertemu Kaisar Pedang sendirian? Meskipun Kaisar Pedang sangat kuat, jika penguasa kerajaan Matahari Biru ingin melarikan diri, Kaisar Pedang tidak ada apa-apanya bisa melakukan. Kecilkan suaramu, Kaisar Agung, konflik di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa kau dan aku diskusikan. Hati-hati dengan kata-kata. Semua orang berbicara dengan suara rendah. Penguasa kerajaan Matahari Biru, kamu benar-benar berani datang. Penguasa kerajaan Bunga Merah mengejek. Penguasa kerajaan Lanri menyeringai, mengapa saya tidak bisa datang? Apakah Anda mengatur perjamuan bunga kaisar ini? Tentu saja saya tidak mengatur perjamuan bunga kaisar. Saya khawatir ketika Anda bertemu dengan Kaisar Pedang nanti, kamu bahkan tidak akan peduli. Berani melepaskannya. Pemimpin kerajaan Honghua terus mengejek. Mendengar ini, penguasa kerajaan Matahari Biru menjadi marah, dan mengunci penguasa kerajaan Bunga Merah dengan aura yang besar dan berapi-api, seolah ingin mengambil tindakan. Sinar cahaya 7 warna melintas di tubuh penguasa Matahari Biru, menyapu semua niat membasmi penguasa Matahari Biru. Tuan Lanri, ini perjamuan bunga kaisar. Tolong beri saya mie tipis. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinga Tuan Lanri. Pemimpin kerajaan Lanri sama sekali tidak mengambil tindakan. Tentu saja, dia tidak berniat mengambil tindakan sekarang. Yang lain mengira bahwa menara bunga kaisar mengandalkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa pemilik menara bunga kaisar bukanlah sosok yang sederhana. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan datang ke perjamuan bunga kaisar yang diadakan di menara bunga kaisar. Ku dengar umat manusiamu memiliki kaisar pedang. Di mana kaisar pedang? Keluarlah dan biarkan aku, Kaisar Tianjiao, melihat-lihat. Tidak lama setelah penguasa kerajaan Lanri tiba, terdengar suara keras seperti guntur dari langit terdengar di atas taman berwarna-warni. Semua orang mendongak dan melihat seekor naga melaju ke arah mereka sambil menarik kereta mewah di langit. Seekor naga sebenarnya digunakan untuk menarik kereta. Naga ini jelas merupakan Kaisar Ibel 15 tingkat rendah. Kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar tingkat menengah alam Dharma, dapat membuat naga menarik kereta. Kaisar Tianjiao, pemimpin dari 4 kaisar besar ras Ibel 15, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Ratusan tahun yang lalu, Kaisar Tianjiao berperang melawan 3 kaisar besar umat manusia. Pertempuran itu berlangsung lama selama 3 hari 3 malam. Hasil akhirnya adalah 3 kaisar besar umat manusia dikalahkan. Semua orang berspekulasi bahwa kekuatan frontal Kaisar Tianjiao seharusnya lebih tinggi daripada Kaisar Jiwa. Kereta itu sangat besar, seperti istana kecil. Di dalamnya, duduk seorang pria parubaya yang agung dengan tanduk tajam di dahinya. Pria parubaya yang agung itu sangat menikmati dirinya sendiri adalah wanita di sebelah kanan yang memberinya anggur. Selain itu, ada 6 wanita lain yang bermain piano atau seruling, bernyanyi atau menari, atau sangat provokatif. Kaisar Tianjiao, angin macam apa yang membawamu ke sini? Petik 2. Di antara 4 kaisar besar klan Ibel 15, Kaisar Tianjiao jarang keluar dan selalu bersembunyi di balik layar. Kaisar Tianjiao tersenyum dan berkata dikatakan bahwa ada kaisar pedang dalam umat manusia. Saya, Kaisar Tianjiao, tentu saja ingin melihatnya.
Keberadaan Kaisar Pedang telah mengancam statusnya, dan dia harus keluar. Segera setelah itu, Kaisar Bersayap Emas, salah satu dari 4 Kaisar Agung klan Ibel 15, juga tiba. Sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung klan Ibel 15, Kaisar Bersayap Emas adalah yang tercepat dan diberkahi dengan kekuatan magis untuk melarikan diri, dan jarak pelariannya jauh melampaui Kaisar manusia manapun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Kaisar Bersayap Emas ingin melarikan diri, 100 Kaisar Agung tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Lihat, Kaisar Jiwa ada di sini. Apakah itu penguasa kerajaan Bulan Merah? Mengapa ini terasa agak aneh? Perhatian semua orang beralih dari kaisar besar lainnya ke Kaisar Jiwa dan penguasa kerajaan Bulan Merah. Meski kalah dari Li Fuchen, reputasi Kaisar Jiwa turun sedikit. Namun tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Jiwa karena bayangan pohonnya yang terkenal. Dan secara serius, kekalahan Kaisar Jiwa oleh Li Fuchen mungkin bukan tanpa kecerobohan. Lagi pula, siapa sangka Li Fuchen akan sekuat itu? Kaisar besar manapun pasti akan menderita kerugian besar jika dia tidak mengetahui detail pihak lain. Kaisar Jiwa tidak banyak berubah, tetapi kemunculan penguasa kerajaan Ciyue di samping Kaisar Jiwa telah banyak berubah. Seluruh dirinya dipenuhi energi suram, dan matanya penuh keganasan dan kekejaman. Dibandingkan dengan biasanya, dia 3 poin lebih menakutkan dan kurang agung dibandingkan Kaisar. Kaisar Jiwa, kudengar kamu kalah dari Kaisar Pedang. Sepertinya kamu juga tidak terlalu baik. Kaisar Jiwa berkata dengan ekspresi normal, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dan saya dapat bersaing. Kami pasti akan bersaing, jika tidak, tidak banyak orang di benua Kaisar Tian yang akan mengetahui yang mulia. Pertempuran Kaisar Tian Jiao yang paling terkenal adalah pertempuran dengan 3 kaisar manusia ratusan tahun yang lalu. Setelah itu, dia pada dasarnya tidak banyak bertempur. Hal ini menyebabkan tidak hanya umat manusia yang melupakan keagungannya, tetapi juga ras monster. Beberapa orang juga berpikir bahwa dia mungkin tidak lebih kuat dari 3 Kaisar Ibel 15 lainnya. Jadi kali ini, selain bertemu dengan Kaisar Pedang legendaris untuk sementara waktu, hal yang paling penting adalah memberitahu semua orang bahwa dia, Kaisar Tian Jiao, adalah orang nomor 1. Di benua di Tian ratusan tahun yang lalu. Orang kuat, ratusan tahun kemudian, masih menjadi orang terkuat di benua di Tian. Perjamuan bunga kaisar ini jauh lebih meriah dari yang dibayangkan semua orang. Hampir 70% kaisar dari benua di Tian datang, dan puluhan kaisar Ibel 15 dari klan Ibel 15 juga datang. Hu Hongxiu, apakah kamu yakin Kaisar Pedang inilah yang muncul di pegunungan hutan belantara kuno? Kaisar Liehu dan Hu Hongxiu sedang duduk di sebuah paviliun. Hu Hongxiu berkata hampir sama. Jika itu benar, sungguh menakjubkan. Kaisar Liehu menghela nafas dengan emosi. Saat itu, Li Fuchen sudah cukup kuat, dengan budidaya alam Yuan Hai, dia bisa melawan alam fase Dharma tidak diragukan lagi puluhan kali dan hampir 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berlalu dan Kaisar Bela Diri King juga tiba. Awalnya Kaisar Bela Diri King tidak akan datang selarut ini, tetapi dia sedang mengasingkan diri. Setelah dia keluar dari pengasingan, berita segera datang dari bawahannya, dan dia bergegas. Kaisar Bela Diri King sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia telah memperoleh banyak hal di alam rahasia monumen suci terakhir kali, dan benih ketakutan samar-samar muncul di dalam hatinya. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, Kaisar Bela Diri 7 emosi akhirnya memadatkan benih emosi ke-6, benih ketakutan. Dengan kata lain, dia sudah menjadi kaisar saat ini. Senyuman di wajahnya tidak bertahan lama. Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Jiwa telah kalah dari Kaisar Pedang beberapa waktu lalu, dan bahwa Kaisar Pedang adalah Li Fuchen, dia merasa seolah-olah dia telah menelan 1000 lalat dan merasa tidak nyaman semuanya, lebih. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Bela Diri King tidak dapat mempercayai fakta ini. Hanya butuh beberapa tahun sebelum jenius lain bisa menembus ke tingkat pertama, yang cukup bagus, tetapi Li Fuchen sebenarnya langsung menerobos ke tingkat utama, dan kekuatannya mencapai tingkat kaisar tertinggi. Untuk sesaat, dia merasa semua usahanya selama bertahun-tahun tidak ada gunanya. Aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Tepat ketika Kaisar Bela Diri King sedang berjuang dan merasa tidak nyaman, Li Fuchen dan yang lainnya akhirnya tiba. Pembicaranya adalah penguasa Gunung Kongkong. Dibandingkan dengan lebih dari 2 bulan yang lalu, dia sekarang bersinar dan energik, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali. Racun jiwa telah disembuhkan. Murid Kaisar Jiwa menyusut. Sebagai seorang praktisi Soldao, dia tahu betul betapa sulitnya menyembuhkan racun jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kecuali kultivasi seseorang mencapai tingkat kuasa Sage atau bahkan Raja Suci,
hampir tidak mungkin untuk mendetoksifikasi penguasa Kongshan dari racun jiwanya. Setelah menghilangkan segala kemungkinan, Kaisar Jiwa akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada seorang praktisi jiwa Dao yang menyembuhkan racun jiwa Gunung Master Kongkong. Tanpa sadar, pandangan Kaisar Jiwa tertuju pada Li Fuchen. Li Fuchen dan Yan Qingwu berdiri berdampingan. Salah satu dari mereka tampan dan halus, dan yang lainnya menawan. Cukup ramai. Setelah melihat taman yang berwarna-warni, Li Fuchen tersenyum. Cukup ramai. Sebagian besar kaisar dari benua Ditian seharusnya ada di sini. Yan Qingwu mengangguk. Orang-orang ini berani datang. Tampaknya perjamuan bunga kaisar ini tidak sederhana. Li Fuchen melihat Kaisar Jiwa, penguasa kerajaan Bulan Merah, penguasa kerajaan Lanri, dan lainnya samar-samar merasa bahwa Kaisar mungkin Hualu tidak sesederhana yang dia kira. Ku Qingyan merasa terhormat kalian semua datang ke sini. Sosok anggun seperti asap turun dari pelangi. Qingyan. Yan Qingwu mengerutkan kening. Ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Li Fuchen bertanya. Yan Qingwu berkata nama ini sangat familiar, tetapi orang itu, secara logis, tidak dapat muncul di benua Kaisar Tian. Dari benua Roh Kudus, Li Fuchen menunjukkan sedikit keterkejutan. Ya, Yan Qingwu mengangguk. Sosok anggun itu memiliki kain kasa pelangi di wajahnya, dan beberapa garis terlihat samar-samar, hanya dengan sepasang mata yang terbuka. Itu memang dia, Yan Qingwu berkata dengan tegas. Menarik. Li Fuchen merasa perjamuan bunga kaisar menjadi lebih menarik. Dari mulut Yan Qingwu, dia mengetahui bahwa Ku Qingyan juga berasal dari benua Roh Kudus, dan seperti dia termasuk dalam daftar Kaisar Agung. Kekuatannya sudah sangat kuat beberapa dekade yang lalu. Tidak dikatakan lebih kuat dari Kaisar Jiwa, tetapi setidaknya ia berada di peringkat 3 teratas di benua Kaisar Tian. Puluhan tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu bagaimana pihak lain bisa datang ke menara di Hua. Apalagi gedung di Hua pasti sudah berdiri lebih dari beberapa dekade. Saya tidak tahu bagaimana pihak lain bisa menjadi pemilik baru gedung di Hua. Yan Qingwu mengenali Ku Qingyan, tapi Ku Qingyi tidak mengenali Yan Qingwu. Bagaimanapun, Yan Qingwu bukan lagi Yan Qingwu dari benua Roh Kudus. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai perjamuan bunga kaisar. Tiba-tiba, musik yang halus dan tenang terdengar, dan seorang wanita dengan reputasi dan temperamen yang luar biasa menari di antara bunga-bunga. Di bawah latar belakang formasi pelangi, semua orang sepertinya telah datang ke negeri dongeng di bumi, sebuah surga Kaisar Tianjiao adegan di dalamnya sangat vulgar dan tidak layak untuk dipentaskan. Ada banyak paviliun, dan semua orang memilih paviliun untuk duduk. Ada 5 orang di paviliun tempat Li Fuchen berada, yaitu Tuan Gunung Kongkong, Tuan Honghua, Yan Qingwu, Kaisar Yun dan Li Fuchen sendiri. Awalnya, Kaisar Yun tidak memenuhi syarat untuk berada di paviliun ini. Bagaimanapun, bahkan Yan Qingwu yang terlemah pun telah masuk ke dalam jajaran Kaisar Agung. Kaisar Yun bahkan bukan kaisar tingkat tinggi di alam Dharma, jadi wajar saja dia tidak memenuhi syarat untuk bersamanya. 4 orang duduk bersama. Terlebih lagi, Kaisar Yun sendiri tidak ingin duduk di sini. Dia merasa lebih nyaman duduk bersama seorang kaisar yang setingkat. Namun, atas permintaan Li Fuchen, Kaisar Yun tetap tinggal. Tidak peduli apa kekuatan Li Fuchen saat ini, Kaisar Yun adalah pendahulu dan dermawannya. Li Fuchen telah lama menganggap Kaisar Yun sebagai yang lebih tua. Kalau begitu aku akan tetap tinggal tanpa malu-malu. Kaisar Yun menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Penguasa Gunung Kongkong berkata apa yang tidak tahu malu. Faktanya, dibandingkan dengan Penatua Li, Anda dan saya sama, hanya orang-orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Sekarang Li Fuchen bukan lagi murid sejati Gunung Xuankong, tetapi yang lebih tua tamu Gunung Xuankong. Lagi pula, murid sejati sekte mana yang lebih kuat dari pemimpin sekte? Penguasa kerajaan Honghua mengangguk, saya berusia 450 tahun ini, 10 kali lebih tua dari Kaisar Pedang. Dibandingkan dengan Kaisar Pedang, kualifikasi saya juga cukup biasa-biasa saja. Lord Kongkong Mountain tersenyum dan berkata, Tuan Kerajaan Honghua, kualifikasi Anda jauh lebih baik daripada kami. Setidaknya Anda masih memiliki harapan untuk memasuki Raja Suci. Saya tidak memiliki harapan untuk masuk. Dia terlalu tua. Di antara kaisar besar umat manusia, dia dan Kaisar Tianyan berusia sama. Sudah lebih dari 1500 tahun. Pemimpin Kerajaan Bunga Merah berkata Anda tidak bisa mengatakan itu. Kaisar Agung pada dasarnya adalah puncaknya. Saya ingat ketika saya masih muda, Anda sudah menjadi Kaisar Agung, dan Anda masih menjadi Kaisar Agung sekarang. Mungkin beberapa ratus tahun kemudian, saya akan stagnan seperti Anda.
Alam ini tidak dapat maju. Kaisar alam Dharma hanya dapat hidup selama 2000 tahun. Bahkan jika dia berlatih latihan tubuh pada saat yang sama dan mencapai alam Yuanhai, dia hanya bisa hidup selama 3000 tahun. 3000 tahun bukanlah apa-apa dalam latihan seni bela diri. Tidak semua orang seperti Li Fuchen, yang hampir tidak memiliki belenggu. Banyak orang tinggal di satu tempat selama ratusan atau ribuan tahun. Kamu adalah Kaisar Pedang, bukankah kamu terlihat baik? Semua orang melihat ke arah sumber suara. Siapa lagi yang berbicara kalau bukan Kaisar Tianjiao? Mendengar ini, Li Fuchen menoleh. Hei, pandangan Li Fuchen tidak tertuju pada Kaisar Tianjiao, tetapi pada pelayan di sebelah Kaisar Tianjiao. Meskipun penampilan pelayan ini telah sedikit berubah, Li Fuchen sekilas mengenali bahwa pelayan ini adalah ratu yang membatu. Saya pikir saat itu, sebelum Raja Jahat lahir, Ratu Batu adalah orang yang paling berkuasa di benua Donglin, dan dia dihormati oleh Ibel 15 di 10 alam. Meskipun dia kemudian dikalahkan oleh Raja Jahat dan kemudian menghadapi kebangkitan kuat Li Fuchen, Ratu yang membatu tetap menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan. Segalanya tidak dapat diprediksi. Siapa sangka Ratu Membatu yang awalnya begitu terkenal kini akan menjadi pelayan orang lain, padahal orang tersebut adalah Kaisar Tanduk Langit, pemimpin dari 4 Kaisar Agung klan Ibel 15. Ratu yang Membatu, sudah lama tidak bertemu. Suara Li Fuchen sampai ke telinga Ratu yang Membatu. Li Fuchen, apakah kamu Kaisar Pedang? Ratu Sihua telah mengikuti Kaisar Tianjiao dan tidak mendapat informasi lengkap. Setelah tiba di Taman Warna-Warni, dia mengetahui bahwa ada Kaisar Pedang Li Fuchen di benua Ditian mengira dia memiliki nama yang sama. Tetapi setelah melihat Li Fuchen, Ratu Petrokimia yakin bahwa Li Fuchen adalah Kaisar Pedang. Menghadapi Kaisar Pedang Li Fuchen, Ratu yang Membatu memiliki perasaan campur aduk. Beberapa orang begitu mempesona kemanapun mereka pergi. Di benua Donglin, Li Fuchen bangkit dengan kuat dan mendominasi nasib benua itu masih eksistensi teratas. Emosi yang rumit dengan cepat menghilang, dan Ratu yang Membatu memohon Kaisar Pedang, tolong selamatkan aku tidak ingin menjadi pelayan Kaisar Tianjiao. Dia bangga di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukannya berlatih dalam waktu singkat. Kerana Raja Ibel 15 tingkat rendah. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Fuchen tidak bisa menyinggung Kaisar Tianjiao tanpa alasan. Kaisar Tianjiao mengetahui bahwa kekuatannya sudah sangat kuat ratusan tahun yang lalu, tetapi dia masih tidak tahu tingkat apa yang telah dicapainya sekarang. Sebelum Ratu yang Membatu dapat mengirim pesan, Kaisar Tianjiao melihat bahwa Li Fuchen mengabaikannya dan malah menatap pelayannya. Ekspresinya merosot dan dia terkekeh. Kaisar Pedang, apakah pelayanku sangat tampan? Karena kamu menyukainya, itu tidak masalah jika aku memberikannya kepadamu, tapi aku tidak begitu tertarik pada wanita manusia di sebelahmu, jadi sebaiknya aku menukarnya. Temperamen dan penampilan Yan Qingwu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Bunga-bunga terkenal yang menampilkan keterampilan unik mereka di tempat kejadian sangat berbeda dari Yan Qingwu jika dibandingkan. Mencari kematian, Yan Qingwu mengangkat alisnya, dan di matanya, seutas benang hitam melesat ke arah Kaisar Tianjiao. Ini tipuan kecil. Mata Kaisar Tianjiao meledak dengan cahaya ilahi, dan benang hitam menyebar. Cukup pedas, saya menyukainya. Kaisar Tianjiao tertawa, tidak peduli sama sekali. Li Fuchen mengalihkan perhatiannya dari Ratu yang Membatu dan mendarat di Kaisar Tianjiao. Kaisar Tianjiao, Anda lebih bodoh dan sombong dari yang saya kira. Tanpa alasan, dia menyinggung keberadaan yang setidaknya sama baiknya dengan Kaisar Jiwa itu adalah Li Fuchen. Itu pasti dia tidak mau melakukan ini, tetapi Kaisar Tianjiao tetap melakukannya. Menurut pendapat Li Fuchen, ini adalah kebodohan dan kesombongan. Anda berani mengatakan bahwa saya bodoh dan sombong. Petik 2. Tidak ada seorang pun yang berani menyebutnya bodoh. Kaisar Tianjiao, orang ini adalah Kaisar Pedang. Ada sesuatu yang tidak berani dia katakan. Petik 2. Kaisar bela diri Qiqing, kamu mencari kematian. Niat membasmi muncul dari Li Fuchen. Jika seseorang mengatakan siapa yang paling baik dalam menipu orang di benua Kaisar Tian, pastinya adalah Kaisar bela diri Qiqing. Lawan yang mempraktikkan seni sihir 7 emosi sangat peka terhadap emosi. Kecuali Anda adalah seseorang dengan jiwa yang sangat kuat seperti Li Fuchen atau Kaisar Jiwa, jika tidak, meskipun Anda lebih kuat darinya, Anda akan tertipu oleh mereka jika Anda tidak berhati-hati dan melakukan sesuatu yang menyimpang dari prinsip Anda sendiri. Begitu dia tiba di Taman Warna-Warni, Li Fuchen melihat Kaisar bela diri Qiqing. Untuk memberikan wajah Kaisar Hualu, dia tidak menyentuh Kaisar Qiqingwu. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tetapi pihak lain tidak tahu bagaimana menahan diri.
Apakah menurut Anda dia tidak berani mengambil tindakan? Tanpa menggunakan serangan kesadaran spiritual, Li Fuchen tahu bahwa dengan metode rahasia kesadaran spiritual bintang 7, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Kaisar Bela Diri 7 emosi, dan paling banyak dia akan menderita kerugian kecil. Jika kita ingin mengatakan siapa yang memiliki kesadaran spiritual paling kuat di benua Ditian, tidak termasuk Li Fuchen, yang pertama pastilah Kaisar Jiwa, dan yang kedua adalah Kaisar Bela Diri 7 emosi. Pihak lain mempraktikkan seni sihir 7 emosi, dan emosi adalah manifestasi dari tingkat spiritual. Akan aneh jika kesadaran spiritual tidak kuat. Kekosongan itu terpelintir dan retak, dan ujung tajam yang tak terlihat terselubung ke arah Kaisar Bela Diri King. Saat Li Fuchen secara bertahap memperdalam pemahamannya tentang aturan kekosongan, teknik pedang sutian Li Fuchen menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan maksud pedang sutian secara alami tak tertandingi. Semburan niat pedang ini tidak dapat dihentikan oleh siapapun selain Kaisar Agung. Dan bahkan Kaisar Agung tidak dapat menandingi keterampilan seni bela diri aslinya sendirian. Anda tahu, Li Fuchen memiliki hati pedang, yang dapat meningkatkan kekuatan aturan pedang lebih dari 3 kali lipat. Orang pembawa sial, Kaisar Bela Diri King mengubah warnanya, dan lapisan makna sebenarnya menyebar, meledak ke arah niat pedang sutian. Ledakan, paviliun tempat Kaisar Bela Diri King berada meledak. Pada saat kritis, sinar cahaya 7 warna memperkuat kekosongan, mencegah dampaknya menyebar. Engah, seteguk darah muncrat, dan Kaisar Bela Diri King menunjuk ke arah Li Fuchen, kamu berani mengambil tindakan. Petik 2, dia berpikir bahwa setelah dipromosikan menjadi Kaisar Agung, bahkan jika Li Fuchen lebih kuat darinya, dia akan tetap dibatasi. Tapi sekarang lawan telah melukainya dengan niat pedang mampu bertahan terlalu lama. Apa yang kamu takut lakukan? Li Fuchen mencibir, dan mengecam Kaisar Bela Diri King dengan maksud pedang sutian. Kaisar Pedang, ini perjamuan bunga Kaisar, tolong beri aku sedikit wajah. Cahaya 7 warna ingin memperkuat niat pedang sutian. Tetapi ternyata itu hanya bisa lambat. Hal ini membuat Qingyan mengerutkan kening. Cahaya warna-warni ini adalah kekuatan formasi pelangi, dan formasi pelangi adalah formasi tingkat 8 yang terbaik. Aturan yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, tetapi tidak dapat memperkuat niat pedang Li Fuchen tingkat berapa niat pedang Fuchen telah tercapai. Li Fuchen mengabaikan Qingyan, dan niat pedang meteor tiba-tiba terbang keluar. Niat pedang meteor yang sangat cepat dan sinar cahaya warna-warni tidak mampu menghentikannya dan langsung ditembus. Apa yang terungkap selanjutnya adalah arti sebenarnya dari Kaisar Bela Diri King. Namun pada akhirnya, setelah menembus 2 lapisan rintangan, meteor Sword Inten menghilang. Sangat kuat, beberapa orang yang belum pernah melihat metode Li Fuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tanpa melanjutkan serangannya, Li Fuchen memandang Qingyan dan berkata, orang ini bermulut kejam dan tidak bisa menahan amarahnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kaisar Bela Diri King sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Mendengar ini, Qingyan tertawa datar, merasa sedikit kesal tetapi juga sedikit bahagia di saat yang sama. Li Fuchen lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan itu merupakan hal yang baik untuknya. Kamu memiliki kekuatan, tidak heran kamu berani mengucapkan kata-kata arogan. Melihat pemandangan ini di matanya, mata Kaisar Tianjiao menjadi sedikit lebih serius, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk membuatnya takut. Pemahaman klan monster tentang aturan secara alami lebih rendah daripada ras manusia, tetapi garis keturunan dan pertahanan klan monster tidak tertandingi bahkan oleh ras manusia. Jika Li Fuchen hanya memiliki kemampuan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Tianjiao, saya tidak tahu apakah Anda puas dengan pedang ini atau tidak. Li Fuchen mencabut pedang pembasmi langit tanpa peringatan apapun dan menyerang dengan satu serangan. Energi pedang yang kuat secara langsung mengabaikan kekuatan formasi pelangi, dan membelah paviliun tempat Kaisar Tianjiao berada dengan satu pedang, memisahkan Kaisar Tianjiao dari ratu yang membatu. Segera, Li Fuchen menyedot tangan kirinya dan meluncurkan pedang Tianlun melindungi ratu yang membatu dan menyedotnya. Semua ini tercapai dalam sekejap mata. Kaisar Tianjiao tidak hanya gagal bereaksi, tetapi bahkan Qingyan pun tidak bereaksi. Pada saat mereka berdua bereaksi, ratu yang ketakutan telah tiba di sisi Li Fuchen. Pedang tingkat tinggi tingkat surga. Qingyan mengangkat alisnya yang indah. Meskipun aturan yang terkandung dalam senjata tingkat surga tingkat tinggi hanya untuk senjata tingkat surga tingkat tinggi dan memiliki pemahaman yang sama tentang aturan tersebut dengan semua orang yang hadir, beberapa aturan dalam senjata tersebut berasal dari jalan surga dan mengandung pesona, dari langit dan bumi.
Ketika aturan-aturan pada tingkat yang sama memenuhi sajak langit dan bumi, niscaya mereka akan gagal. Tanpa pedang tingkat tinggi tingkat surga, tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, bahkan jika dia adalah seorang petapa, dia tidak akan bisa mengeluarkan pedang ini dengan begitu lancar. Kaisar bela diri Qi King dari pertempuran, Ku Qingyan harus meningkatkan kekuatan operasi formasi. Orang menyebalkan. Wajah Kaisar Tianjiao membiru karena marah. Dengan letupan, dia mencabut tanduk tajam di dahinya. Kaisar Tianjiao, mohon bersabar. Ku Qingyan menekan tangan kanannya, dan cahaya 7 warna yang kaya menahan Kaisar Tianjiao. Kaisar Tianjiao tidak mau menyerah dan memaksakan dirinya untuk melepaskan diri dari cahaya warna-warni. Tapi kali ini, Ku Qingyan bertekad untuk tidak menimbulkan masalah di perjamuan bunga Kaisar. Formasi pelangi beroperasi secara ekstrim, dan pelangi kecil turun, membekukan kekosongan tempat Kaisar Tianjiao berada. Ku Qingyan, apa maksudmu? Kaisar Tianjiao memelototi Ku Yanyan. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan Ku Qing pasti berada di tingkat Kaisar, dan di tingkat Kaisar teratas, ditambah dengan formasi 8 tingkat teratas, tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun sesuka hati. Tidak hanya Kaisar Tianjiao yang melihat bahwa Ku Yanyan adalah Kaisar Agung, tetapi orang lain juga melihat bahwa Ku Yanyan adalah Kaisar Agung. Dengan kata lain, benua Kaisar Tian tidak lagi merupakan penjajaran dari 7 kekuatan Kaisar teratas, tetapi 8 kekuatan Kaisar teratas. Jika Anda menambahkan gerbang malam gelap, yang tersembunyi dalam kegelapan, ada 9 kekuatan Kaisar teratas kekuatan. Ekspresi Ku Qingyan menjadi jauh lebih serius. Sudah kubilang, ini adalah perjamuan bunga Kaisar, jadi tolong tunjukkan kebaikan padaku. Kaisar Tianjiao masih berkata dengan marah, kalau begitu, jika dia melakukannya, mengapa kamu tidak menekannya? Saya merasa bahwa saya, Kaisar Tianjiao, mudah ditindas. Jika Ku Qingyan tidak memberinya penjelasan, dia tidak akan mempercayainya dan tidak akan bisa membuka formasi ini jika dia memutuskan untuk melepaskan kekuatan garis keturunannya. Mendengar ini, Ku Qingyan melirik Li Fuchen dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dengan pedang tingkat tinggi tingkat surga, Li Fuchen berada di bawah tekanan yang sangat rendah dalam formasi pelangi. Kecuali dia berusaha keras untuk menghentikan Li Fuchen dengan cara apapun, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Dan jika dia membuat Li Fuchen marah, dia tidak berpikir dia akan lebih mudah untuk dihadapi daripada Kaisar Tianjiao. Faktanya, di antara orang-orang tersebut, ada 3 orang yang merasa berbahaya padanya. Yang pertama adalah Li Fuchen, yang kedua adalah Kaisar Jiwa, dan yang ketiga adalah Kaisar Tianjiao. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak ingin bertengkar dengan Li Fuchen. Apakah dia bisa kembali ke benua Roh Kudus mungkin bergantung pada Li Fuchen di masa depan. Dia tidak ingin tinggal di benua perantara ini selama sehari. Hanya dengan kembali ke benua Roh Kudus dia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke posisi kuasa Sage atau bahkan Raja Suci. Ku Qingyan berkata, Kaisar Tianjiao, yang paling Anda banggakan adalah pertahanan Anda. Saya khawatir pertahanan Anda tidak dapat menghentikan pedang tingkat surga lawan. Jika Anda bersikeras untuk bertarung, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Pada saat ini, Li Fuchen juga berkata, Kaisar Tianjiao, jika Anda ingin bertarung, bertarunglah di luar. Mata Kaisar Tianjiao penuh dengan tirani, dan dia akan mengambil tindakan ketika sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya. Wajahnya berubah beberapa kali, Kaisar Tianjiao menemukan paviliun lain dan duduk. Ku Qingyan, aku akan memberimu sedikit wajah. Kaisar Pedang, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Haha, kenapa repot-repot? Dia berbicara cepat. Li Fuchen tertawa sinis. Pertarungan ini belum dimulai, tapi semua orang sudah mengambil keputusan. Kaisar Pedang layak menjadi Kaisar Pedang, bahkan Kaisar Tianjiao pun kewalahan olehnya. Namun, Kaisar Pedang ini tampaknya sedikit bejat. Dia benar-benar mengambil pelayan Kaisar Tianjiao, dan dia juga seorang Raja Ibel 15. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menjadi aktif. Kaisar Pedang tidak bejat, dan mereka belum bisa mendekati Kaisar Pedang. Karena Kaisar Pedang penuh nafsu, selama mereka menyerah padanya, bisakah mereka berteman dengan Kaisar Pedang dan mendapatkan dukungannya? Mendominasi. Permaisuri Qing Yao harus mengakui bahwa dia baru saja tergoda. Li Fuchen hampir mewujudkan semua fantasinya tentang penganut Tao. Muda, kuat dan mendominasi. Hanya memikirkan kondisinya sendiri, Permaisuri Qing Yao merasa sedikit sedih. Dibandingkan dengan yang lain, dia masih sangat muda, tahun ini kurang dari 300 tahun. Tapi dibandingkan dengan Li Fuchen, dia lebih tua. Mungkin bagi Kaisar Alam Dharma, perbedaan beberapa ratus tahun bukanlah perbedaan yang besar.
Tapi melihat Yan Qingwu di sebelah Li Fuchen, Permaisuri Qing Yao tahu bahwa dia tidak punya peluang sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa Li Fuchen adalah orang yang disebut penuh nafsu, dan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Tuan muda sangat mendominasi. Hu Ling'er tampak kagum. Hu Hongxiu mengangguk dan memperingatkan Hu Ling'er, gadis kecil, jangan berpikir liar. Kamu dan Kaisar Pedang tidak berasal dari dunia yang sama. Gadis kecil itu mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia memutuskan untuk berlatih baiklah. Hanya ketika dia cukup kuat dia bisa berhasil. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki dunia Tuan Muda. Perjamuan bunga kekaisaran berlanjut dan suasana menjadi harmonis kembali. Di sampingnya, pemimpin kerajaan Honghua berkata, Kaisar Pedang, Anda harus berhati-hati dengan Kaisar Jiwa dan Kaisar Tianjiao. Kaisar Jiwa sepertinya baru saja mengirim pesan kepada Kaisar Tianjiao. Kaisar menghubungi Kaisar Tianjiao untuk bergabung untuk menangani Penatuali. Kita harus waspada terhadap hal itu. Tuan Gunung Kongkong sedikit khawatir. Li Fuchen berkata, saya melihatnya, tapi saya minta maaf mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Li Fuchen memiliki kepercayaan diri sendiri. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan, dia akan mati berkali-kali dalam hidupnya. Setelah 36 bunga dipentaskan, tibalah giliran Kaisar. Di hua pertama yang muncul adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau dengan ciri-ciri yang indah. Begitu wanita ini naik ke atas panggung, bahkan mata Kaisar pun tertarik padanya. Wanita yang menakjubkan. Beberapa Kaisar Alam Dharma bernapas dengan cepat. Mereka mengira mereka sudah terbiasa melihat keindahan di dunia, tapi dibandingkan dengan kecantikan kekaisaran dengan rok hijau ini, mereka tidak diragukan lagi tidak berarti. Menara di Hua ini juga bersusah payah untuk benar-benar memiliki Di Yan Gong agar di Hua bisa berlatih. Yan Qingwu berkata dengan terkejut. Kaisar Yan Gong. Li Fuchen dan yang lainnya memandang Yan Qingwu. Yan Qingwu menjelaskan Kaisar Yan Gong adalah teknik yang mengubah penampilan dan temperamen seseorang. Di benua Roh Kudus, ada sekte yang disebut Sekte Kaisar Yan. Kaisar Yan Gong ini adalah sekte kaisar. Tekniknya, tetapi Kaisar Yan Gong di Menara di Hua, seharusnya tidak lengkap, karena hanya pemimpin sekte Kaisar Yan dan pewaris sekte tersebut yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Dia tidak tahu benua Roh Kudus apa yang dibicarakan pihak lain, tetapi Kaisar Yan Gong terlalu tidak berguna. Ketika seorang pejuang berlatih, awet muda selamanya hanyalah sebuah tujuan kecil. Keabadian, dan kekuasaan adalah apa yang harus dikejar oleh para pejuang. Yan Qingwu menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan Kaisar Yan Gong. Teknik ini dapat mempengaruhi orang dengan temperamennya, dan bahkan mempengaruhi pengoperasian aturan langit dan bumi. Jika kepala Kaisar Yan Sekte datang sendiri, tidak sedikit orang yang hadir yang dapat menahan satu sama lain. Sambil tersenyum, mungkin Anda bisa. Yan Qingwu sedang berbicara tentang Li Fuchen. Sangat kuat, bahkan Kaisar Yun tidak dapat memahami bagaimana temperamennya bisa begitu kuat. Apa perbedaan antara ini dan ilusi? Jalan apapun yang mencapai titik ekstrim bisa menjadi abadi. Tidak perlu heran, Li Fuchen tidak setuju. Dao Agung berisi segalanya. Karena emosi pun dapat dipupuk, mengapa temperamen tidak dapat dipupuk? Pada titik ini, kemampuan penerimaan Li Fuchen jauh melampaui orang lain. Yan Qingwu mengangguk. Tidak heran Li Fuchen telah berkultivasi ke tingkat ini. Mentalitas pihak lain menentukan pola pihak lain terlalu kecil dan terlalu terbatas. Ratu berbaju hijau diikuti oleh ratu berbaju kuning. Keduanya memiliki penampilan dan temperamen yang berbeda, tetapi dalam hal daya tarik, mereka sama-sama mengesankan, memungkinkan setiap orang untuk merasakan keindahan tertinggi lainnya. Kaisar Pedang, aku ingin tahu bagaimana kabar kedua kaisar ini. Tidak buruk, karena Kaisar Pedang menyukai mereka, aku bisa memberikan semuanya kepada Kaisar Pedang. Apakah mereka sahabat Tao atau selir, itu semua tergantung pada keinginan Kaisar Pedang. Sayangnya, rumah bunga kaisar kita hanya memiliki 2 bunga kaisar untuk saat ini. Jika kita mengolahnya di masa depan, lebih banyak bunga kaisar dapat diberikan kepada Kaisar Pedang, kata Ku Qingyan lugas. Jika Li Fuchen digantikan oleh seseorang, dia mungkin akan setuju. Tidak peduli apa permintaan orang lain, selama itu tidak merugikannya, tidak masalah jika dia setuju. Sayangnya, Li Fuchen tetap bergeming. Tuanku, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ku Qingyan merenung sejenak dan berkata, saya harap Kaisar Pedang dapat membantu saya. Bantuan apa? Masuk ke kuil terkutuklah. Li Fuchen berkata kuil terkutuklah adalah tempat paling berbahaya di benua Kaisar Tian. Tuanku sangat menghargai saya, berbahaya untuk dimasuki Kaisar. Adapun tempat intinya,
Tidak pernah ada tempat seperti itu. Ku Qingyan berkata tidak perlu pergi sekarang. Kita bisa pergi 10 tahun kemudian. Kaisar Pedang akan dapat mencapai keadaan seperti itu pada usia 40. Dalam 10 tahun, mungkin hanya ada sedikit orang di bawah umur Tuan Suci yang bisa menjadi lawan Kaisar Pedang. Mengapa saya harus membantu Anda? Li Fuchen bertanya. Ku Qingyan berkata sebenarnya, ini tidak hanya membantuku, tetapi juga membantu dirimu sendiri. Jika kamu tinggal di benua Kaisar Tian sepanjang hidupmu, apakah Kaisar Pedang mengira kamu bisa memasuki alam Raja Suci? Jalan Li Fuchen. Faktanya, meskipun dia tinggal di benua di Tian, Li Fuchen memiliki keyakinan untuk memasuki ranah Raja Suci, tetapi itu mungkin akan memakan waktu lebih lama. Ku Qingyan menggelengkan kepalanya, bukan berarti itu tidak mungkin, tapi itu tidak mungkin. Sangat sulit untuk melangkah ke alam Raja Suci di benua tingkat tinggi. Hanya para jenius yang paling menakjubkan dan cemerlang yang dapat memiliki harapan. Dalam sebuah benua tingkat menengah, bahkan jika mereka bahkan dengan tulang jiusing, kamu bahkan tidak bisa berharap untuk memasuki alam Raja Suci, kamu hanya akan mati di sini. Li Fuchen tidak berkata apa-apa dan mendengarkan kata-kata selanjutnya. Sejujurnya dengan Kaisar Pedang, saya bukan dari benua Kaisar Tian. Tetapi dari benua Roh Kudus, benua tingkat tinggi. Karena alasan khusus, saya datang ke benua Kaisar Tian beberapa dekade yang lalu. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari kembalinya. Metode benua Roh Kudus, saya kemudian mengetahui dari buku-buku kuno bahwa kuil terkutuklah terhubung ke benua Roh Kudus, jadi saya berharap Kaisar Pedang dapat memasuki kuil terkutuklah bersama saya. Kata Ku Qingyan. Li Fuchen berkata bukankah kamu mengatakan bahwa tidak mungkin membangun susunan teleportasi antara benua perantara dan benua tingkat tinggi? Ku Qingyan berkata dengan terhalangnya keinginan daratan, memang tidak mungkin untuk membangun susunan teleportasi, tetapi kuil kutukannya berbeda. Menurut legenda, ini adalah kuil Dewa Surgawi terkutuklah. Bahkan daratan tingkat tinggi akan mundur sementara ketika dihadapkan dengan aura Dewa Surgawi. Terkutuklah, selama itu cukup kuat, ini bukan masalah. Ya, ketika Anda cukup kuat, semua hal yang mustahil akan menjadi mungkin. Li Fuchen tidak terburu-buru menyetujuinya, biarkan saya memikirkannya lagi. Dia pasti akan pergi ke benua maju, tapi dia mungkin tidak melewati kuil terkutuklah. Oke. Titik petik 2. Selanjutnya, Li Fuchen memberitahu Yan Qingwu isi percakapannya dengan Ku Qingyan. Yan Qingwu berkata Dewa Surgawi terkutuklah adalah legenda di seluruh alam biru tua. Jika kuil terkutuklah benar-benar kuilnya, maka sangat mungkin untuk mencapai benua Roh Kudus. Dewa Surgawi terkutuklah adalah pria besar yang luar biasa. Belum lagi di alam biru tua, dia adalah eksistensi tingkat penguasa di seluruh alam semesta dan langit berbintang. Dikatakan bahwa tubuh terkutuknya dapat membuatnya abadi selamanya. I tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana jika dibandingkan dengan pemilik pedang pembasmi surga sebelumnya atau pemilik monumen suci? Li Fuchen bertanya. Roh pedang berkata, mereka semua berada pada level yang sama, tetapi dalam hal kemampuan bertahan hidup, Dewa Surgawi terkutuklah pasti lebih kuat. Setidaknya dia masih hidup. Memang benar, hidup lebih penting dari apapun. Perjamuan bunga kaisar akan segera berakhir. Selama periode ini, Li Fuchen dapat merasakan bahwa Ku Qingyan telah berkomunikasi dengan banyak orang. Rupanya, pihak lain merasa mereka berdua tidak aman dan berencana mengundang lebih banyak orang ke kuil kutukan. Namun berapa banyak orang yang berani masuk tidak diketahui. Setelah beberapa saat, perjamuan bunga kaisar selesai. Ku Qingyan berdiri dan setelah memberi salam sopan, dia memberi perintah untuk mengusir para tamu. Setelah meninggalkan taman warna-warni, banyak orang tidak pergi, melainkan melayang di kehampaan. Mereka tidak percaya Kaisar Tianjiao melepaskan Kaisar Pedang seperti ini. Dengan karakter Kaisar Tianjiao, balas dendam tidak pernah terjadi dalam semalam. Dan Kaisar Pedang jelas bukan orang yang mudah bergaul, jadi pasti ada pertarungan di antara keduanya. Segera, Kaisar Tianjiao dan Li Fuchen keluar. Kaisar Pedang, kataku, hidupmu akan terselamatkan untuk saat ini, sekarang saatnya memanen. Jika dia bisa menahan diri untuk tidak merebut pembantunya, maka dia tidak akan disebut Kaisar Tianjiao. Jadi bagaimana jika senjata tingkat tinggi surga seperti ini? Kaisar Tianjiao, kudengar keterampilan melarikan dirimu tidak terlalu bagus, setidaknya tidak sebaik Kaisar Sayap Emas, kata Kaisar Li Fuchen sambil tersenyum. Ketika dia menyebutkan apa yang aku lakukan, Kaisar Bersayap Emas mengedipkan matanya. Apa maksudmu? Kaisar Tianjiao bertanya. Jika kamu adalah Kaisar Bersayap Emas, maka aku pasti tidak akan bisa membasmimu sekarang.
Masih ada kemungkinan. Mencari kematian. Kaisar Tianjiao menjadi gila, mencabut tanduk tajam di dahinya, dan memukul Li Fuchen dengan salah satu sudutnya. Wosh wosh. Aura kehancuran merasuki di mana-mana. Alasan mengapa Kaisar Tianjiao menjadi pemimpin dari 4 kaisar besar klan Ibel 15 adalah karena garis keturunannya mengandung kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur tidak diragukan lagi adalah kekuatan tertinggi saat tanduknya dipotong, retakan terbuka di kehampaan. Terjadi kehancuran dan kerundewa di tepi jurang. Kapan? Li Fuchen menyentuh sudut tajam dengan pedangnya. Kekuatan serangannya cukup kuat. Li Fuchen merasa telah meremehkan Kaisar Tianjiao. Kekuatan serangan lawan tidak kalah dengan Skeleton Emperor. Anda harus tahu bahwa Kaisar Tengkorak memiliki mahkota tulang suci, dan jelas bukan Kaisar tertinggi biasa. Dang dang dang. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung berkali-kali. Keluar, kilatan energi pedang menghantam bahu Kaisar Tianjiao, membuatnya terbang menjauh dengan darah berceceran. Dalam pertarungan sebenarnya, bahkan Kaisar Tianjiao tidak dapat mengejar Li Fuchen. Indra spiritual Li Fuchen dapat mengamati gerakan terkecil Kaisar Tianjiao secara menyeluruh sehingga ia memiliki kemampuan untuk memprediksi lintasan dan kekuatan gerakan lawan selanjutnya. Bang 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 bang. Pada awalnya, Li Fuchen membutuhkan puluhan pedang untuk memukul Kaisar Tianjiao sekali. Saat Anda terbiasa dengan gaya bertarung lawan, itu menjadi 10 pedang satu kali, lalu 5 pedang satu kali, dan 3 pedang satu kali. Setelah beberapa saat, tubuh Kaisar Tianjiao dipenuhi bekas pedang dan berlumuran darah. Tentu saja, ini hanya luka dangkal dan tidak dapat menyebabkan luka dalam pada Kaisar Tianjiao. Sangat kuat, kekuatan Li Fuchen tidak dapat diprediksi. Seseorang seperti Kaisar Tianjiao sebenarnya terkena pedang di tangan Li Fuchen, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terutama Ku Qingyan, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Li Fuchen. Kaisar Tianjiao tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dalam bertarung di antara monster. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa kekuatan serangannya melebihi miliknya, tetapi agak berlebihan untuk mengalahkan lawan tanpa kemampuan untuk melawan. Kaisar Tianyan, bisakah Anda memblokirnya? Di sebelah Kaisar Tianyan, Kaisar Xuanming berkata dengan sungguh-sungguh. Mata surgawi Kaisar dikatakan mampu melihat kekurangan apapun. Saat bertarung melawan Kaisar Mata Surgawi, terkadang satu gerakan dapat menentukan hasilnya. Setelah menghela nafas dalam diam, Kaisar Tianyan berkata perlahan itu tidak bisa dihentikan. Matanya dikatakan mampu melihat kekurangan apapun, tetapi tindakan Li Fuchen seperti meramalkan masa depan. Bahkan kamu tidak bisa menghentikanku. Kaisar Xuanming terkejut. Menghancurkan kecelakaan. Setelah diserang oleh lusinan pedang Li Fuchen, Kaisar Tianjiao menjadi marah. Kemampuan bawaannya untuk menghancurkan kecelakaan diaktifkan, dan hantu unicorn besar bergegas menuju Li Fuchen. Pada saat itu, Li Fuchen merasa ada lubang hitam yang mendekat, dan dia mau tidak mau mendekat ke sana. Tidak heran. Dia menjadi pemimpin dari 4 Kaisar Agung klan Ibel 15. Dengan gerakan ini saja, Kaisar Tianjiao sudah cukup menonjol dari keramaian, dan hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Meteor di luar langit diluncurkan, dan Li Fuchen menghadapinya dengan pedang. Ledakan, langit runtuh. Salah satu dari 2 serangan tersebut mengandung kekuatan penghancur, dan serangan lainnya sangat cepat. Setelah bertabrakan, mereka segera memicu reaksi berantai, menyebabkan aturan langit dan bumi hancur dan larut. Ledakan, Li Fuchen dibuang. Dalam konfrontasi langsung ini, Li Fuchen sedikit kalah. Namun saat berikutnya, Li Fuchen berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang. Cici. Darah di tubuh Kaisar Tianjiao melonjak dengan liar, dan dia tidak tahu berapa banyak pedang yang dia terima dalam sekejap. Sial. Kaisar Tianjiao berkeliaran seperti ayam tanpa kepala, bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Li Fuchen. Saat ini, dia masih memiliki sikap Kaisar pertama klan Ibel 15. Kaisar jiwa, jangan mengambil tindakan dulu. Kaisar Tianjiao berteriak dengan keras. Li Fuchen benar-benar musuh bebuyutannya, dan dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Li Fuchen. Kaisar Tianjiao, kamu benar-benar mengecewakanku. Kaisar jiwa memang kecewa. Apakah dia mengira Kaisar Tianjiao dapat mendorong Li Fuchen hingga batas kemampuannya? Akibatnya, ia membuat dirinya sengsara. Tentu saja, dia tidak mau memikirkannya, tetapi dia juga kalah di tangan Li Fuchen. Qi Yue, ambil tindakan. Kaisar jiwa memerintahkan pemimpin kerajaan Qi Yue. Basmi, aura pembasmi yang agung meletus, dan pemimpin kerajaan Qi Yue menikam Li Fuchen dengan pedangnya. Setelah pertarungan pedang dengan pemimpin kerajaan Bulan Merah,
Li Fuchen menemukan bahwa kekuatan pemimpin kerajaan bulan merah hampir 2 kali lipat. Li Fuchen, orang ini telah mempraktikkan seni terlarang dan secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan umurnya. Yan Qingwu melihat sekilas keadaan penguasa kerajaan Ciyue. Itu dia, Li Fuchen tiba-tiba sadar. Bagi Kaisar Alam Dharma, umur adalah hal yang paling penting. Hanya dengan umur yang cukup kita dapat berharap untuk memasuki alam yang lebih tinggi, jika tidak, sekuat apapun kita, itu akan sia-sia. Jelas sekali itu adalah gagasan Kaisar Jiwa agar pemimpin kerajaan bulan merah mempraktikkan seni terlarang. Dia tidak peduli dengan masa depan pemimpin kerajaan Ciyue. Meskipun kekuatan pemimpin kerajaan Ciyue meningkat 2 kali lipat, dia masih bukan tandingan Li Fuchen. Lagi pula, sebelumnya, pemimpin kerajaan Ciyue tidak dianggap sebagai kaisar tertinggi. Dentang, Li Fuchen menebas pemimpin kerajaan Ciyue dengan pedang. Pada saat ini, nyanyian burung yang menakutkan terdengar, dan cakar besar mencakar Li Fuchen di kehampaan. Kaisar bersayap emas terkejut saat melihat cakar tajam ini. Tubuhnya adalah kaisar elang bersayap emas, yang merupakan monster tingkat 8 teratas, tetapi dibandingkan dengan pemilik cakar tajam ini, tidak diragukan lagi ia tertinggal jauh. Begitu cakar tajam ini keluar, ruang membeku dan waktu seolah berhenti. Saat berikutnya, seluruh kehampaan tampak menyusut, bermigrasi, dan berubah. Orang suci setan semu, Ku Qingyan dan Yan Qingwu berkata pada saat yang bersamaan. Hanya saja mereka berdua tidak tahu mengapa Santo Kuasi Ibel 15 itu muncul di benua Ditian. Meskipun orang suci Kuasi Ibel 15 bukanlah orang suci Ibel 15, dia sudah memiliki beberapa karakteristik dari orang suci Ibel 15. Dia juga ditekan oleh benua Kaisar Tian. Tetapi penindasannya lebih kecil. Biasanya, ketika orang suci monster semu datang ke benua Kaisar Tian, kekuatan mereka mungkin tidak sekuat Kaisar Agung. Jika tidak, Kaisar Jiwa akan menyatukan benua Kaisar Tian sejak lama, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Kaisar besar lainnya. Tidak heran, Li Fuchen akhirnya mengerti mengapa Kaisar Jiwa mengambil tindakan. Dengan penglihatan lawan, dia seharusnya dapat melihat bahwa bahkan bergabung dengan Kaisar Tianjiao mungkin tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi Kaisar Agung Tianjiao jelas hanya kedok, dan kartu truf sebenarnya adalah Kuaso Demon Sein. Kekuatan orang suci Kuasi Ibel 15 sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Agung manapun. Jika dia orang biasa, Li Fuchen saat ini akan seperti ikan di talenan dan hanya bisa disembelih oleh orang lain. Sangat disayangkan Li Fuchen telah mencapai level Kuaso Sage dalam beberapa aspek, atau bahkan melampaui level Kuaso Sage. Meski cakar ini mengunci ruang dan bahkan menyebabkan ruang berubah, Li Fuchen masih bisa bereaksi. Kapan? Cakar tajam dan pedang penghancur langit bertabrakan. Li Fuchen merasa seperti disambar petir dan terlempar jauh ke dalam tanah. Pemilik cakar tajam itu juga memperlihatkan sosoknya. Ini adalah burung besar yang menakutkan dengan kepala griffin dan tubuh singa, bulu di tubuhnya seperti pedang besi, yang mengintimidasi. Griffon, seseorang mau tidak mau berkata. Griffon adalah binatang Ibel 15 tingkat 8 yang terkemuka. Ia berisi darah singa berkepala 9, binatang suci. Anda harus tahu bahwa singa berkepala 9 adalah binatang suci yang terkemuka, bukan binatang suci biasa dengan garis keturunan di tubuhnya, potensinya mungkin tidak kalah dengan beberapa binatang suci biasa. Itu Griffin, apapun yang terjadi. Tuan Gunung Kongkong dan yang lainnya terkejut. Dia benar-benar memperbudak seekor Griffin. Kaisar Tianjiao memandang Kaisar Jiwa dan menjadi ketakutan. Ada rumor bahwa Kaisar Jiwa telah memperbudak orang suci Ibel 15. Menurutnya, ini tidak masuk akal. Bagaimana Demon Sein bisa diperbudak? Bahkan jika Anda diperbudak sebelum Anda dewasa, ketika Anda dipromosikan menjadi Demon Sein, perbudakan Kaisar Jiwa akan dipatahkan, dan Anda juga akan menderita balas dendam dari Demon Sein. Sekarang tampaknya tidak masuk akal bagi Kaisar Jiwa untuk memperbudak orang suci Ibel 15, tetapi pihak lain telah memperbudak orang suci Kuasi Ibel 15. Apa yang Kaisar Tianjiao tidak ketahui adalah bahwa Kaisar Jiwa tidak memperbudak satu orang suci Kuasi Ibel 15, tetapi dua orang suci Kuasi Ibel 15. Gurita menelan lainnya telah dilihat oleh Li Fuchen dan Yan Qingwu. Ledakan. Dengan satu cakar, Li Fuchen terjatuh ke tanah. Griffin tidak berhenti, tetapi membuka paruh elangnya dan menyemburkan aliran api emas. Api emas membakar segalanya, dan tanah tiba-tiba berubah menjadi lautan api emas. Guru Gunung Kongkong dan yang lainnya percaya bahwa jika mereka tetap berada di lautan api emas, mereka akan terluka parah atau bahkan mati di dalamnya, waktu yang singkat. Pedang Kaisar, apakah kamu telah jatuh? Pada saat ini,
semua orang merasa sedikit tidak nyata. Siapa sangka Kaisar Jiwa akan sangat berbahaya sehingga bahkan orang suci kuasi Evil 15 pun bisa mengendalikan budaknya. Meskipun Kaisar Pedang sangat kuat, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan kuasa Monster Saint. Selain itu, Kaisar Jiwa terlalu licik. Meskipun dia bisa memperbudak orang suci kuasi Evil 15, dia tidak membiarkan orang suci kuasi Evil 15 mengambil tindakan segera setelah dia muncul. Kerajaan menahan Li Fuchen untuk mencegah Li Fuchen melihat peluang segera. Perasaanku. Tidak salah. Perasaannya memberitahunya bahwa Li Fuchen adalah yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Li Fuchen tidak bisa mati begitu saja. Puff! Lautan api dan magma terkoyak, dan sesosok tubuh bangkit perlahan. Siapa lagi kalau bukan Li Fuchen? Dia melihat ke arah Griffin dan berkata perlahan seperti yang diharapkan dari orang suci Evil 15, dia hampir membuatku terluka. Jika dia tidak bisa bereaksi dan terkena langsung oleh cakar Griffin, dia pasti akan terluka. Dia tidak bisa menahan serangan dari Santo Kuasi Evil 15 hanya dengan mengandalkan niat pedang dari Tianlun Sword Armor, medan kekuatan reguler, dan pertahanan fisik. Untungnya, dia bereaksi terlebih dahulu dan melemahkan serangan Griffon dengan serangannya. Sedangkan api emasnya, meski kuat, harus dibakar langsung ke badan. Kaisar Jiwa tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih suram. Dari fakta bahwa Griffon gagal menyerang, Kaisar Jiwa tahu bahwa Li Fuchen tidak mudah dibasmi. Tapi kenapa, dia tidak percaya Li Fuchen bisa menolak Griffin dan kerja sama mereka. Ketiga penguasa Gunung Kongkong juga melihat kesulitan Li Fuchen, jadi mereka berencana untuk naik untuk membantu. Mereka tidak dapat mengalahkan Griffon, tetapi mereka masih dapat menghentikan Kaisar Tianjiao dan pemimpin kerajaan Ciyue. Sayangnya, ketiganya gagal melangkah maju dan dihadang oleh penguasa kerajaan Matahari Biru dan Kaisar Bela Diri Qiqing. Pergi, pemimpin kerajaan Bunga Merah melambaikan tangannya, dan bunga merah bermekaran di kehampaan. Matahari biru baru lahir. Pemimpin kerajaan Matahari Biru meledak, dan matahari biru besar terbit dari cakrawala. Mudra Agung 7 Emosi. Kaisar Bela Diri 7 Emosi bergegas keluar dari belakang penguasa kerajaan Matahari Biru, berniat untuk menyerang penguasa kerajaan Bunga Merah secara diam-diam. Pedang hitam Tianji. Yan Qingwu memblokir serangan pemimpin kerajaan Honghua. Penguasa Gunung Kongkong sedang bertarung dengan penguasa kerajaan Ciyue yang melakukan serangan balik. Untuk sementara waktu, langit terbalik sejauh ribuan mil, matahari dan bulan kehilangan cahaya, dan aturan langit dan bumi hancur. Para penonton mundur lagi dan lagi, hingga mereka berada ribuan mil jauhnya. Bang 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 bang. Sebagai perbandingan, pertarungan antara Li Fuchen dan Griffin adalah pertarungan puncak. Satu orang dan satu binatang adalah eksistensi yang melampaui Kaisar. Kaisar Tianjiao di sebelahnya tidak dapat melakukan intervensi untuk sementara waktu, dan hanya bisa menyerang Li Fuchen secara diam-diam dari waktu ke waktu. Tidak mungkin bagi orang suci kuasi Evil 15 untuk terus bertarung dengan tidak hati-hati di benua di Tian. Pasti ada alasan yang memungkinkan orang suci kuasi Evil 15 menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pikiran melintas di benak Li Fuchen seperti kilat dan batu api. Fiuh! Nyala api emas menyala, dan Li Fuchen menggunakan Sword Escape untuk menghindarinya. Tapi segera setelah itu, cakar tajam menghempaskan Li Fuchen dari kehampaan, dan bekas darah muncul di tubuhnya. Orang suci kuasi Evil 15 itu terlalu kuat, dan begitu dia terkena, dia pasti akan terluka. Untung saja lukanya tidak serius, hanya beberapa luka ringan dan luka dalam ringan. Bagi Kaisar Pemurnian Tubuh, itu bukanlah apa-apa. Dampak yang merusak. Kaisar Tianjiao memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan kemampuan bawaannya yang kuat. Sebagai upaya terakhir, Li Fuchen dan Kaisar Tianjiao memberinya pukulan keras, tapi ini tidak diragukan lagi merupakan lingkaran setan yang mengikutinya menamparkan Li Fuchen dengan cakar lainnya. Menghadapi Griffon saja sudah cukup, dan dengan tambahan Kaisar Tanduk Langit, Li Fuchen tidak diragukan lagi berada dalam masalah. 10.000 pedang kembali ke klan. Akhirnya, Li Fuchen melepaskan gerakan pembasmiannya yang paling kuat. Energi pedang dari jutaan pedang yang kembali ke sekte membentang melintasi kehampaan, seperti hutan pedang yang tak berujung, mengarah ke Kaisar Tianjiao dan Griffon di kejauhan. Kaisar Tianjiao sangat ketakutan. Kaisar Jiwa tidak memberitahunya bahwa Li Fuchen melakukan gerakan mematikan ini. Mengikuti pemikiran Li Fuchen, jutaan energi pedang dari 10.000 pedang Guizhong melonjak, menenggelamkan Kaisar Tianjiao dan Griffon. Ding ding dang dang. Meskipun energi pedangnya kuat, pertahanan Kaisar Bertanduk Langit dan Griffon lebih kuat. Terutama Griffin, energi pedang Wanjian Guizhong menusuk bulunya tanpa meninggalkan bekas apapun. Untungnya,
Energi pedang Wan Jian Guizhong terlalu banyak, dan di bawah dorongan terus-menerus, darah mulai muncul di tubuh Kaisar Tianjiao. Kaisar Jiwa, kamu berencana melawanku. Suara Kaisar Tianjiao keluar melalui energi pedang. Dia sangat menderita saat ini. Untunglah tidak ada luka di tubuh. Begitu luka itu muncul, energi pedang tampak spiritual, menusuk dari lukanya, sehingga lukanya menjadi semakin serius, seolah-olah tanggul sepanjang 1000 mil dihancurkan olehnya, sarang semut. Tidak apa-apa jika dia bisa berteleportasi. Namun, di antara 4 kaisar besar klan Ibel 15, hanya Kaisar Sayap Emas dan Kaisar Serigala Hitam yang dapat berteleportasi, sedangkan Kaisar klan Ibel 15 lainnya tidak bisa. Ini juga mengapa orang yang mendominasi benua biasanya adalah ras manusia. Ras Ibel 15 kuat, tetapi kemampuan komprehensif mereka tidak sebaik ras manusia. Mendengar ini, Kaisar Jiwa tidak menganggapnya serius. Jika Kaisar Tianjiao tidak berdiri di depannya, bagaimana dia bisa mengkonsumsi 10.000 pedang Li Fuchen untuk kembali ke sekte tersebut? Meskipun dia mampu menghindari sebagian besar energi pedang terakhir kali dan hanya terluka ringan, kali itu karena pemimpin kerajaan Honghua menyerang lebih dulu. Dia sudah menggunakan teknik melarikan diri pada saat itu, dan 10.000 Li Fuchen pedang kembali ketika Zhong menyerang. Teknik melarikan diri pada dasarnya telah selesai, tetapi pemimpin kerajaan Ciyue merasa tidak enak badan. Tubuhnya penuh dengan lubang. Jika dia tidak menggunakan teknik terlarang, lawannya masih setengah mati. Tentu saja, bahkan tanpa Kaisar Tianjiao, Kaisar Jiwa masih memiliki cara untuk menghadapi Wan Jian Guizhong milik Li Fuchen, tetapi itu masih akan sedikit merepotkan. Untuk bisa menjadi pemimpin dari 4 Kaisar Agung klan Ibel 15, jika Kaisar Tianjiao hanya memiliki kemampuan ini, dia pasti sudah mati entah berapa tahun. Hancurkan dan injak. Kaisar bertanduk langit kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi unicorn berkulit abu-abu. Aku melihat cahaya kehancuran memancar ke sekujur tubuhnya, mengeluarkan energi pedang, dan kemudian terinjak-injak dengan keras. Dentur. Kekosongan itu diinjak-injak dan retak inci demi inci, dan energi pedang dari 10.000 pedang Guizhong yang menyerangnya juga meledak inci demi inci. Kaisar Jiwa, Kaisar Pedang, tunggu saja aku. Kaisar Tianjiao tidak berniat untuk terus melawan Li Fuchen. Penghancuran dan penginjakan harus mengorbankan darah dan tidak dapat digunakan lagi memiliki niat jahat. Aku akan terus menjadi pion. Berubah menjadi aliran cahaya, Kaisar Tianjiao menghilang tanpa jejak. Li Fuchen tidak peduli dengan Kaisar Tianjiao. Begitu pihak lain pergi, dia merasa jauh lebih santai. Griffon layak menjadi orang suci kuasi Ibel 15. Di bawah dorongan pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya, energi pedang Guizhong, dia hanya kehilangan beberapa bulu dan bahkan tidak ada sedikit pun darah yang terlihat. Wosh wosh. Api emas menyembur keluar, dan 10.000 pedang energi pedang Guizhong yang tersisa meleleh dan hancur. Blade of the Void. Sebuah pisau tajam transparan tiba-tiba muncul, dan kemudian menembus bagian bulu Griffin yang hilang. Puff. Pertahanan Griffon pada dasarnya terletak pada bulunya. Sekarang bulunya telah hilang, tidak mungkin ia bisa memblokir pedang kuat ini. Nyanyian burung yang tajam dan keras terdengar, dan Griffon menoleh dan mematuk Li Fuchen dengan paruhnya yang tajam. Sangat disayangkan Li Fuchen sudah lama terbang dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Ada lebih dari selusin bulu yang hilang di tubuh Griffon. Li Fuchen berjalan mengitari Griffon, menyerang dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa melukai Griffon sebelumnya. Pertama, Kaisar Skyen ada di sisinya. Kedua, pertahanan bulu Griffin terlalu tinggi. Kecuali dia memukul titik yang sama terus-menerus, dia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Sekarang Kaisar Tianjiao telah melarikan diri, dan bulu Griffin rusak. Selain itu, Li Fuchen memegang pedang tingkat tinggi surga, pedang pembasmi langit, jadi bagaimana Griffon bisa menghentikannya? Tentu saja, Griffin itu adalah orang suci kuasi Ibel 15, dan Li Fuchen kadang-kadang masih terkena cakar lawan. Untungnya, dengan pertahanan Li Fuchen, cedera ini bukan apa-apa. Bahkan jika terakumulasi puluhan kali lipat, paling banyak hanya akan menjadi cedera internal kecil. Ledakan. Apa yang membuat hati Li Fuchen tenggelam adalah bahwa Kaisar Jiwa memang telah membawa Santo Ibel 15 semu lainnya, gurita penelan kekosongan. Dalam kehampaan, ombak memercik, dan sebuah tentakel besar menghantam Li Fuchen dengan keras. Orang suci Ibel 15 semu yang lain. Para penonton tercengang. Salah satu orang suci kuasi Ibel 15 telah memberikan kesulitan besar kepada Kaisar Pedang. Siapa lagi yang bisa menghentikan kedua orang suci kuasi Ibel 15 itu? Pertempuran ini berada di bawah kendali Kaisar Jiwa sejak awal, dan Li Fuchen seperti serangga di jaring laba-laba, berjuang dengan sia-sia.
Dua orang suci Ibel 15 semu, mari kita lihat bagaimana kamu melawan mereka. Kaisar jiwa tidak ikut serta. Memperbudak dua orang suci Ibel 15 semu untuk bertarung membutuhkan banyak kekuatan mental dan jiwa. Gurita Sutun jelas lebih kuat dari Gripon. Ada lusinan pengisap di tentakelnya yang besar. Pengisap ini mengeluarkan daya isap yang kuat, sehingga Li Fuchen tidak mungkin menghindar. Saat salah satu tentakel gurita pemakan su menyerang, Li Fuchen merasakan kehampaan berubah menjadi air, bergulung dan berputar, dan arus bawah melonjak saat ini. Dia bahkan tidak bisa menggunakan Sword Escape untuk sementara waktu. Rantai jiwa. Dua rantai ungu muncul dari kehampaan dan ditembakkan ke arah Gripon dan gurita penelan kekosongan. Kecepatan serangan jiwa begitu cepat sehingga menyerang lebih dulu. Sebelum tentakel gurita Sutun menyentuh Li Fuchen, rantai jiwa itu tenggelam ke dalam tubuh besar gurita Sutun. Saat berikutnya, tentakel gurita pemakan su kehilangan seluruh kekuatannya, dan sisa angin kencang hanya membuat darah Li Fuchen mendidih. Metode rahasia Soldao. Adegan yang mengkhawatirkan Kaisar Jiwa terjadi. Racun jiwa Gunung Lord Kongkong dapat dihilangkan, dan dia sudah menduga bahwa Li Fuchen adalah seorang praktisi jalur jiwa. Sekarang tampaknya lawannya bahkan mengetahui metode rahasia Soldao, jadi dia bukan apa-apa jika bukan seorang praktisi Soldao. Hentikan. Kaisar Jiwa mengirimkan dua pisau jiwa, menebas rantai jiwa. Dentang, dentang, percikan terbang kemana-mana di tingkat jiwa, dan rantai jiwa bahkan tidak meninggalkan bekas apapun. Teknik rahasia rantai jiwa Li Fuchen mungkin tidak terlalu berhasil, tetapi sudah pasti cukup kuat. Bagaimanapun, jiwa Li Fuchen adalah jiwa ungu. Apa? Kaisar Jiwa bahkan lebih terkejut lagi. Pisau jiwanya adalah metode rahasia jiwa Dao tingkat rendah, jadi mengapa itu tidak meninggalkan bekas? Mungkinkah metode rahasia jalur jiwa pihak lain adalah metode rahasia jalur jiwa kelas menengah? Tidak. Jika itu adalah teknik rahasia jalur jiwa tingkat menengah, pihak lain menggunakannya terakhir kali. Teknik rahasia jalur jiwa dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu dasar, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi dan kelas atas. Metode rahasia jalur jiwa dasar digunakan untuk meletakkan fondasi. Ini dapat digunakan untuk menghadapi orang yang lebih lemah dari Anda. Itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang mirip dengan Anda, kecuali jiwa lawannya cacat atau jiwanya cacat luka parah. Metode rahasia jalur jiwa tingkat rendah baru saja mulai memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan lawan di level yang sama akan kesulitan untuk melawan, dan mereka akan terluka parah jika tidak berhati-hati. Metode rahasia jalur jiwa tingkat menengah adalah metode rahasia jalur jiwa yang bahkan diinginkan oleh Kaisar Jiwa. Jika dia memiliki metode rahasia jalur jiwa kelas menengah, tidak ada seorang pun di benua Kaisar Tian yang bisa menghentikannya. Bahkan sebagai orang bijak, dia bisa memanipulasi lawan sesuka hati. Rahasia jalur jiwa tingkat tinggi yang lebih tinggi, tidak dapat dipraktekkan sama sekali oleh mereka yang berada di bawah Saint King. Mereka hanya dapat mempraktikkannya setelah mereka menjadi Saint King dan jiwa mereka berubah menjadi jiwa suci. Setelah dikuasai, bahkan Saint Lord di alam persatuan tingkat pertama akan mampu menonjol dari kerumunan dan membuat musuh ketakutan. Namun, sejauh yang diketahui Kaisar Jiwa, hanya sedikit orang suci Soldao di alam persatuan yang memiliki teknik rahasia Soldao tingkat tinggi. Bagaimanapun, jiwa jelas merupakan salah satu misteri utama alam semesta. Bagaimana bisa begitu mudah untuk diselami? Sedangkan untuk metode jiwa rahasia, metode jiwa semacam ini hanya ada di legenda. Tidak ada catatan pasti tentang orang suci manapun yang telah menguasai metode jiwa teratas di benua di Tian. Belum lagi metode rahasia jalur jiwa di atas level menengah. Nyatanya jika mempelajari metode rahasia jalur jiwa level bawah hingga batasnya, Anda sudah sangat sakti. Metode rahasia jalan jiwa dapat memperkuat jiwa Anda, yang membuat kebanyakan orang Raja Suci sangat menginginkan metode rahasia jalan jiwa. Mereka tidak berusaha menyakiti orang lain dengan metode rahasia jalan jiwa, tetapi hanya mencari untuk melindungi jiwa mereka sendiri dan memperkuat jiwa mereka. Sama seperti setiap sekte memiliki metode rahasia kesadaran spiritual. Setelah mempelajari kesadaran spiritual, teknik rahasia mungkin tidak banyak membantu kekuatan Anda, tetapi jika Anda tidak mempelajarinya, itu akan terjadi, akan sulit untuk menahan serangan spiritual musuh. Secara keseluruhan, semua orang ingin mempelajari rahasia spiritual. Tidak termasuk metode rahasia jalur jiwa kelas menengah Li Fuchen, hanya ada satu penjelasan. Jiwa Li Fuchen sangat kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Racun jiwa, pisau jiwa tidak berfungsi, jadi Kaisar Jiwa beralih ke metode rahasia jiwa tingkat rendah. Terakhir kali, Li Fuchen menggunakan metode rahasia kesadaran spiritual api untuk menghancurkan racun jiwa.
Sekarang Li Fuchen telah menggunakan metode rahasia kesadaran jiwa, tidak mungkin menggunakan metode rahasia kesadaran spiritual api pada saat yang bersamaan. Namun segera, Kaisar Jiwa tahu bahwa dia salah. Saat menggunakan metode rahasia jalur jiwa, Li Fuchen masih bisa menggunakan metode rahasia jalur api. Wow, suara rantai terdengar, dan rantai ungu melesat ke dalam pikiran Kaisar Jiwa. Pada saat ini, gurita yang menelan, Gripon, dan Kaisar Jiwa semuanya dikunci oleh rantai jiwa Li Fuchen. Orang pembawa sial, Kaisar Jiwa tidak menyangka bahwa dia juga akan diserang. Tapi ini bukan apa-apa baginya. Dia melihat cahaya redup memancar dari tubuhnya, dan rantai jiwa segera terlepas. Ayo pergi, mampu menyingkirkan metode jiwa rahasia lawan, yang meyakinkan Kaisar Jiwa bahwa lawannya tidak menggunakan metode jiwa kelas menengah. Jika itu adalah metode rahasia jalur jiwa kelas menengah, jika dia ingin menyingkirkannya, itu tidak mungkin tanpa membayar harga yang mahal. Meskipun demikian, Kaisar Jiwa juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Li Fuchen hari ini. Dengan jiwa mereka terkunci, gurita penelan kekosongan dan Gripon bahkan tidak bisa menggunakan 10% atau 20% kekuatan mereka, jadi bagaimana mereka bisa mengalahkan Li Fuchen? Ada kilatan cahaya pada gurita penelan kekosongan dan Gripon, dan rantai jiwa terlepas secara otomatis. Segera, Kaisar Jiwa dan kedua binatang itu menghilang. Kaisar bela diri Qiqing, tetaplah di sini. Li Fuchen membuat keputusan cepat dan menembakkan rantai jiwa ke dalam pikiran Kaisar bela diri Qiqing. Pedang hitam gelombang pemecah. Yan Qingwu mengambil kesempatan itu dan membelah Kaisar bela diri Qiqing menjadi dua dengan satu serangan. Adapun para pemimpin kerajaan Matahari Biru dan kerajaan Bulan Merah, mereka telah menggunakan keterampilan melarikan diri mereka untuk melarikan diri. Namun, menurut Li Fuchen, Kaisar Jiwalah yang melihat peluang tersebut dan memerintahkan keduanya menggunakan teknik melarikan diri untuk mengungsi. Namun, Kaisar bela diri Qiqing bukanlah budak jiwa Kaisar Jiwa, jadi reaksinya selangkah lebih lambat. Penatua Li, kamu baik-baik saja. Ketiga penguasa Gunung Kongkong datang. Li Fuchen menggelengkan kepalanya. Pemimpin kerajaan Honghua berkata jika kita berurusan dengan orang suci kuasi Ibel 15, saya khawatir dia sudah lama mati. Saya tidak tahu metode apa yang akan digunakan pihak lain untuk mengizinkan Ibel 15 semu itu orang suci untuk mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Kekuatan orang suci sebenarnya jauh lebih dari itu. Pemimpin kerajaan Bunga Merah pernah melihat orang suci kuasi Ibel 15 di luar negeri. Kekuatan orang suci kuasi Ibel 15 itu lebih dari 2 kali lipat, sekuat gurita penelan dan Gripon. Diperkirakan Kaisar Jiwa hanya bisa membiarkan dua orang suci kuasi Ibel 15 mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka, dan mereka pasti telah membayar mahal. Yan Qingwu berkata rahasia surga bisa ditipu, dan dengan demikian, kehendak daratan juga bisa ditipu. Mereka bertiga tahu bahwa Li Fuchen adalah seorang praktisi jalur jiwa, begitu pula Li Fuchen mampu mengusir Kaisar Jiwa dan dua orang suci monster semu, agak terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Namun mereka yang menonton dari jarak ribuan mil sedikit bingung dan terkejut. Ternyata Kaisar Pedang juga seorang praktisi jiwa Dao. Dengan mata surgawi, Kaisar Mata Surgawi akhirnya dapat melihat beberapa misteri. Kaisar Jiwa telah membawa badai ke benua Ditian, dan dengan tambahan Kaisar Pedang, tidak ada tempat baginya di benua Ditian. Sepertinya kita bisa memikirkan dengan hati-hati apakah akan pergi ke kuil terkutuklah dalam 10 tahun. Pikir Kaisar Tianyan diam-diam. Hanya dengan pergi ke benua Roh Kudus dia bisa berharap untuk melangkah lebih jauh. Jika tidak, dia harus mati di benua Kaisar Tian. Jika dia mati cepat atau lambat, dia akan mati dengan kematian yang sama kuil. Paling buruk, dia akan mati. Tentu saja, melihat Li Fuchen memaksa Kaisar Jiwa kembali, Ku Qingyan mengerti bahwa perasaannya benar. Mungkin dengan bantuan pihak lain, dia mungkin benar-benar bisa kembali ke benua Roh Kudus. Adapun kutukan dari kuil terkutuklah, dia agak yakin bahwa dia bisa kebal. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah para prajurit terkutuk di kuil terkutuklah. Prajurit terkutuk ini abadi dan dapat bertahan hidup dengan kuil terkutuklah untuk menghadapinya. Dia tidak bisa melakukannya sendiri sebagai pejuang kutukan, jadi dia membutuhkan bantuan Li Fuchen dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di perjamuan bunga Kaisar mengukuhkan gelar Li Fuchen sebagai orang paling berkuasa di benua Kaisar Tian. Kaisar Jiwa dan yang lainnya telah menghilang sepenuhnya sejak pertempuran di perjamuan bunga Kaisar. Ada kabar bahwa Kaisar Jiwa dan yang lainnya telah pergi ke laut. Adapun apakah mereka akan pergi ke benua lain atau melaut untuk sementara, tidak ada yang tahu. Grand Canyon Kekosongan. Setelah mengatur untuk membatu ratu,
Li Fuchen datang ke Void Grand Canyon sendirian. Untuk memadatkan hati Void Dao, seseorang harus memahami aturan kehampaan antara langit dan bumi, dan di benua Kaisar Tian. Grand Canyon of the Void tidak diragukan lagi adalah tempat di mana aturan kehampaan paling jelas. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Li Fuchen tentang aturan kehampaan menjadi semakin tinggi, dan seiring dengan itu, pencapaiannya dalam ilmu pedang sutian juga menjadi semakin tinggi. Namun, hampir tidak mungkin untuk memadatkan hati kekosongan Tao. Li Fuchen merasa bahwa dia masih belum menyentuh inti dari aturan kosong. Hanya dengan memahami inti dari aturan kehampaan, kita dapat berharap untuk memadatkan inti dari kehampaan. Mencabut pedang pembasmi surga, Li Fuchen tiba-tiba menebas ke ujung ngarai dengan pedangnya. Pedang ini menggunakan Void Blade dalam teknik pedang sutian. Puff! Sebuah celah terbuka di kehampaan, dan di sepanjang celah itu, Li Fuchen merasakan aturan kehampaan yang lebih jelas. Tentu saja. Petik 2. Grand Canyon of the Void ini jelas diciptakan oleh Holy Lord. Ini tidak hanya berisi aturan kosong dari Raja Suci ini, tetapi juga aturan kosong di benua Kaisar Tian. Jika itu hanya yang pertama, tidak ada gunanya bagi Li Fuchen untuk memahaminya, karena itu adalah aturan kosong orang lain. Jika yang terakhir, Li Fuchen tidak akan dapat memahami apapun untuk sementara waktu dan hanya bisa menghabiskan waktunya untuk mencoba mencari tahu. Kombinasi keduanya memberi kesempatan pada Li Fuchen. Kesadaran spiritual menyelinap ke dalam celah, dan Li Fuchen berusaha keras untuk merasakannya. Dengan pengetahuan spiritual setingkat Raja Suci, Li Fuchen dapat merasakan aturan kehampaan dengan mudah. Ditambah dengan pemahamannya yang menantang surga, efek persepsinya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Posisi Li Fuchen tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, sosok Li Fuchen menghilang. Di alam rahasia Void Grand Canyon, sosok Li Fuchen muncul. Apakah ini Dao Heart of the Void? Li Fuchen merasa seolah-olah dia telah menyatu ke dalam kehampaan. Jika kehampaan itu adalah air, dia adalah seekor ikan di dalam air, mampu bergerak dengan kekuatan air bersamanya pada dasarnya berada 1 tingkat di belakang. 710.